Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang terlahir menjadi sang Shadow Monarch yang baru, dan ia berhasil melahap sistem leveling yang dirancang oleh sang arsitek atau patung malaikat. Ternyata ketegangannya masih belum berakhir sampai di situ saja. Karena gate rank S yang muncul di Jepang telah terbuka, dan Jinwo akan dihadapkan dengan keputusan sulit, apakah ia akan membantu menyelesaikan gate itu atau tidak? Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan beberapa hunter dari guild lain dan tim pengawas yang sedang berdiri di depan gate Double Dungeon. Mengingat sudah 1 jam berlalu sejak anggota elit dari guild hunters memasuki gate tersebut. Kini para hunter dari guild lain mulai merasa panik dan mengkhawatirkan kondisi anggota guild hunters. Namun sesaat kemudian, terlihat siluet para hunter yang melakukan raid sudah mulai keluar dari gate, tapi kondisi mereka tampak babak belur. Melihat situasi itu, sontak para hunter dari guild lain jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau para hunter elit dari guild hunters akan terluka separah ini. Sementara ketika Wo Jinchul meminta bantuan kepada guild lain untuk memindahkan mayat para hunter yang masih tertinggal di dalam. Di lain sisi terlihat Jinwo yang juga sudah keluar dari gate dengan ekspresi tidak puas. Karena sang perancang sistem tidak memberinya jawaban apapun, dan Jinwo juga tidak bisa menemukan wujud asli dari sang perancang sistem. Wo Jinchul kemudian mengatakan kepada Jinwo, ada sekitar 20 hunter elit peringkat atas yang tewas. Lebih tepatnya, mereka adalah para hunter dari Guild Bravery yang Wo Jinchul bawa untuk bersiap-siap melakukan raid. Tapi Wo Jinchul tidak pernah menyangka kalau jumlah korbannya akan sebanyak ini. Ketika Jinwo ditanyai oleh Wo Jinchul, bagaimana kau bisa menemukan double dungeon di gate ini? Lantas Jinwo pun menjawab bahwa ia telah mendapat pesan yang memintanya untuk datang ke sini. Namun begitu Wo Jinchul ingin meminta Jinwo memperlihatkan pesan itu padanya. Sayangnya Jinwo tidak bisa melakukannya, karena pesan itu hanya bisa terlihat di dalam kepalanya saja. Wo Jinchul yang mendengarnya tentu jadi dibuat kebingungan, dan akal sehatnya sulit mempercayai perkataan Jinwo. Tapi meski begitu, ia tahu bahwa Jinwo sedang tidak bercanda, apalagi terdapat banyak korban jiwa dalam raid kali ini. Sementara ketika Cha-in baru saja mencoba menanyakan apakah kondisi Jinwo baik-baik saja, lalu Jinwo tiba-tiba kehilangan keseimbangan tubuhnya dan pingsan akibat kelelahan. Scene kemudian berganti ke negara Jepang yang tengah melakukan persiapan untuk menahan gate rank S dengan mengumpulkan 200.000 ton kristal mana sesuai permintaan Yuri Orlov. Yuri tampak sangat percaya diri dengan jumlah kristal mana sebanyak itu, lingkaran sihir yang dia buat pasti bisa menahan gate-nya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Yuri dapat merasakan keberadaan seseorang yang kuat sedang mengamatinya dari jauh. Mengetahui hal itu, petugas asosiasi kemudian bertanya kepada Yuri, apakah ada masalah? Dan siapakah orang yang cukup berani untuk bertahan di jalanan ini ketika dungeon break akan segera terjadi? Namun anehnya, ternyata Yuri malah menjawab bahwa ia tidak mengatakan sosok tersebut adalah manusia. Dan ternyata, sesuatu yang dirasakan oleh Yuri tadi tidak lain adalah Sung Il-hwan ayahnya Jinwo, yang saat ini sedang berdiri di atap gedung, sembari berkata, dia punya indera yang cukup baik. Mengingat dari mana asal kekuatan pria itu, tidak aneh jika dia bisa menyadari keberadaanku. Tapi walau bagaimanapun juga, akhirnya ramalan itu telah dimulai dan semua berjalan sebagaimana mestinya, sesuai tragedi yang telah ditentukan sebelumnya. Bersamaan dengan kemunculan Sung Il-hwan yang tidak terduga dan penuh misteri, saat ini sejumlah pasukan militer dan para hunter juga telah mengamankan area sekitar, bahkan mereka juga telah mempersiapkan armada tempur seperti tank. Yang mana ketika Tawata mengatakan, bukankah senjata modern tidak akan berpengaruh besar untuk melawan para monster? Tapi kenapa pasukan militer harus dikerahkan juga? Di sini Reiji langsung menanggapinya dengan mengatakan, hal itu dilakukan sebagai antisipasi untuk mengulur waktu jika Yuri Orlov gagal. Atau dengan kata lain, selama pasukan militer dan para hunter berada di garis depan, semuanya hanya akan menjadi umpan hidup, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain itu. Sesaat kemudian setelah kristal mana telah selesai disebar di seluruh penjuru kota, Yuri terlihat memantau keadaan di sekitar gate sembari berkata, semua ini sudah sangat sempurna, jadi aku pasti bisa mengatasi gate ini seorang diri saja. Berdasarkan laporan dari petugas asosiasi, saat ini ada 15 hunter rank S yang akan ikut berpartisipasi. Namun negara Amerika tidak mengirimkan hunter rank S mereka ke Jepang karena gate rank S seperti ini tidak hanya muncul di Jepang saja, tetapi juga muncul di beberapa negara lain termasuk Amerika, Inggris, dan India. Mendengar hal itu, Yuri tampak menyipitkan matanya dan merasa prihatin karena seluruh dunia sedang menderita akibat kurangnya orang-orang berkualitas. Lalu di saat itu juga, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan gate yang mulai terbuka di hadapan mereka. Cerita kemudian melompat ke beberapa hari berikutnya setelah terjadi dungeon break di Jepang. Di sini terlihat Jinwo yang akhirnya telah bangun dari pingsannya pasca insiden Double Dungeon, dan ada Yujinho yang berkunjung untuk menjenguknya.
Yujinho tampak sangat mengkhawatirkan kondisi Jinwo yang ia pikir benar-benar sudah mati, karena tidak ada yang menyangka kalau hunter sekuat Jinwo akan tertidur selama 3 hari. Bahkan Jinwo sendiri juga terkejut saat mengetahui hal itu, lalu di dalam benaknya ia berkata, "Sepertinya aku sangat kelelahan, karena sudah lama aku tidak bisa beristirahat." Namun tak lama ketika Jinwo juga memikirkan tentang kejadian yang diperlihatkan pembuat sistem padanya, di mana itu adalah kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Seketika Jinwo langsung jadi teringat dengan kemunculan Gate Rank S di Jepang, lalu ia segera menanyakan kepada Yujinho apa yang telah terjadi selama ia tertidur. Yujinho menceritakan, begitu gate itu terbuka dan terjadi dungeon break, semua orang tampak tercengang dan panik karena makhluk yang muncul dari dalam gate itu ternyata adalah monster tipe raksasa, yang masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setara dengan bos Gate Rank A. Pada awalnya, Hunter Yuri Orlov masih bisa menahan para monster raksasa itu dengan sihir barrier yang ia buat. Bahkan barrier itu tidak dapat ditembus oleh para monster tersebut, meski mereka sudah mencoba menghancurkannya dengan senjata. Namun tepat ketika Yuri baru saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan, "Kalian pikir monster rank A seperti kalian bisa melewati penangkalku?" Saat itulah muncul satu sosok monster giant kolosal yang jauh lebih besar dan kuat. Hingga kemunculan monster itu seketika langsung membuat Yuri jadi bergidik ketakutan. Dan alhasil ketika monster itu mengayunkan senjatanya untuk menghancurkan barrier Yuri dengan mudah, bahkan sampai memotong bangunan gedung yang ada di sekitar barrier itu. Pada akhirnya Raid Gate Rank S di Jepang telah gagal diselesaikan, dan hidup Yuri Orlov yang sombong harus berakhir dengan dimakan oleh monster raksasa lainnya. Di tengah situasi yang sangat mencekam, di mana amukan para monster giant terus berlanjut ke seluruh penjuru Tokyo, pasukan militer juga mencoba melancarkan serangan dari darat dengan menggunakan tank, sementara beberapa helikopter tempur juga ikut meluncurkan ribuan tembakan dari udara. Namun meski begitu, ternyata senjata tempur modern memang tidak mempan terhadap para monster giants. Bahkan kekuatan para Hunter Rank S Jepang juga tidak cukup untuk mengatasi bencana mengerikan itu, hingga menimbulkan kehancuran yang sangat parah. Setelah mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Yujinho, sontak Jinwo langsung merenungkan apa yang harus ia lakukan dalam situasi ini. Sementara di tempat berbeda di ruangan kantor ayah Yujinho yang bernama Yum Young-han, di sini terlihat ayah Yujinho yang mengalami sakit kepala akibat dirinya yang ketiduran hampir seharian penuh. Asistennya mengatakan, jika Tuan tidak bangun dalam waktu 24 jam, kami akan membawa Anda ke rumah sakit seperti yang Anda perintahkan. Lalu tanpa ingin menunggu respon dari Yum Young-han, asistennya langsung saja memberikan sebuah laporan tentang seorang pasien yang berhasil terbangun dari penyakit eternal sleep, di mana itu adalah penyakit yang sedang diderita oleh Yum Young-han sekarang. Begitu mengetahui bahwa pasien yang dimaksud ternyata adalah ibu Hunter Sung Jinwo, Yum Young-han jadi bertanya-tanya, apakah itu artinya Hunter Sung Jinwo memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit eternal sleep? Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sudah pulang ke rumahnya, dan ia terlihat sedang menonton berita terkini tentang situasi pertempuran di Jepang yang tampak seperti neraka. Jadi setelah Jinwo menyadari bencana ini akan menjadi seperti raid di Pulau Jeju, hingga bisa membuat seluruh Asia dalam bahaya, Jinwo berencana harus segera pergi ke Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam raid tersebut. Namun tiba-tiba, Jinwo malah dikejutkan dengan Jin Ah yang memohon padanya agar jangan pergi ke sana. Mendengar hal itu, Jinwo langsung menatap wajah adiknya yang penuh kecemasan, dan ia tahu betul bahwa Jin Ah masih berusaha pulih dari traumanya. Jadi untuk menenangkan Jin Ah, Jinwo pun kemudian berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku sudah menghadapi terlalu banyak masalah dan ingin beristirahat untuk sementara. Jadi kau tak perlu cemas, Jin Ah." Setelah mengatakannya, Jinwo langsung pergi ke taman untuk merenungkan kembali keputusan apa yang akan dia ambil. Jinwo kemudian mencoba berbicara dengan Beru yang telah ia tugaskan untuk menjaga Jin Ah. Yang mana setelah Jinwo menanyakan bagaimana kondisi Jin Ah selama Beru menjaganya, lalu Beru menjawab tidak ada yang aneh dari tingkah laku dia tuanku. Kini Jinwo akhirnya bisa memahami bahwa sikap adiknya barusan pasti karena dia masih merasa trauma akibat insiden di sekolah sebelumnya. Padahal selama ini, Jin Ah tidak pernah menghentikan dirinya melakukan raid selain pada raid pertamanya 4 tahun yang lalu. Sesaat kemudian ketika Jinwo sedang dalam perjalanan, sembari memikirkan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba ada mobil mewah yang sengaja menghampiri Jinwo dan seseorang di mobil itu langsung membawa Jinwo pergi menemui Yum Young-han. Sesampainya di kantor Yum Young-han, ayahnya Yujinho, Jinwo langsung saja menanyakan kepada Yum Young-han, sebenarnya ada keperluan apa kau membawaku kemari? Hingga setelah Yum Young-han menyambut Jinwo dengan senyum tipis, tanpa basa-basi pria itu mulai mengeluarkan sebuah cek dan meletakkannya di atas meja. Young-han menjelaskan, dirinya bukanlah orang arogan yang percaya bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang. Tapi dalam hal ini, ia hanya ingin Jinwo memahami ketulusannya. Jinwo yang merasa apapun yang akan Young-han katakan pastilah sesuatu yang rahasia. Lantas Jinwo pun kembali menanyakan sebenarnya apa yang mau kau beli dariku.
Hingga begitu Myung-han mengungkapkan bahwa ia sedang menderita penyakit eternal sleep seperti ibu Jinwo. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut dan langsung membalas bertanya, apakah Yu Jinho sudah mengetahui soal penyakit ini? Namun ternyata, sampai saat ini hanya dokter, istri, sekretarisnya dan Jinwo saja yang mengetahui Myung-han menderita eternal sleep. Myung-han mengungkapkan, sementara ia berusaha mencari obat ke sana kemari, ia justru menemukan satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil sembuh dari penyakit tersebut, dan orang itu tidak lain adalah ibu Jinwo. Jadi itulah sebabnya Myung-han membawa Jinwo kemari, yaitu ia ingin meminta bantuan Jinwo untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan tentu saja, ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Jinwo. Namun tanpa diduga oleh Myung-han, meskipun Jinwo sendiri cukup prihatin dengan keadaan yang sedang Myung-han alami, dan sekalipun Myung-han adalah ayah Yu Jinho, ternyata Jinwo malah menolak untuk membantu Myung-han dengan alasan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya, hal itu dikarenakan Jinwo masih tidak tahu orang macam apa Myung-han itu. Bahkan jika Myung-han memang benar menderita penyakit eternal sleep, sayangnya jumlah ramuan eliksir kehidupan yang Jinwo miliki sangat terbatas. Jadi ia harus menggunakannya dengan bijak. Begitu mendengar penolakan Jinwo, seketika ekspresi Myung-han langsung menunjukkan ketegangan dalam tatapannya saat ia berkata, "Kalau begitu bagaimana ibumu bisa sembuh total?" Namun Jinwo hanya menjawab, kalau ia sungguh tahu caranya dan bisa menghasilkan uang dari itu, tidak mungkin ia akan tinggal diam begitu saja. Scene kemudian kembali berganti ke negara Jepang, di mana kekacauan sudah berlangsung selama 2 hari. Ketika para monster giant terus berkeliaran tanpa kendali, dari sisi udara terlihat seorang kameramen yang terus merekam semua kejadian yang sangat mengerikan. Kota yang dulunya penuh kehidupan, kini telah jatuh dalam kehancuran, akibat monster giant yang tidak berhenti menghancurkan gedung-gedung di sekitar. Jalanan dipenuhi puing-puing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain jeritan putus asa dari mereka yang masih bertahan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kini para monster itu tidak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi mereka juga mulai memakan manusia. Sampai sejauh ini, baru ada 2 monster dari 30 yang berhasil dibunuh semenjak Dungeon Break. Namun anehnya, di saat para monster lain sudah berkeliaran ke sana kemari menimbulkan kehancuran, ternyata monster giant kolosal tetap berdiam diri di depan gate, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang atau sedang melindungi gate itu sendiri. Sementara di saat yang sama di kantor Guild Ahjin, di sini terlihat Jinwo yang sedang mendiskusikan dengan Yu Jinho bahwa ia telah memutuskan akan pergi ke Jepang. Yu Jinho yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung menanggapinya dengan berkata, "Apa kau serius ingin pergi ke Jepang? Situasi kali ini benar-benar berbeda dibandingkan raid Pulau Jeju. Apalagi monster sebesar ini belum pernah muncul sebelumnya." Namun meski begitu, nyatanya Jinwo tetap tenang dan malah membalas berkata, "Coba pikirkan lagi, kalau aku berhasil menyelesaikan gate ini, tentunya nama Guild Ahjin akan terkenal di seluruh dunia." Jadi meskipun awalnya Yu Jinho sempat menentang keputusan Jinwo karena ia tahu bencana yang terjadi di Jepang benar-benar berbahaya, pada akhirnya Yu Jinho tetap menerima keputusan tersebut, tapi ia juga akan ikut ke Jepang. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, kenapa Yu Jinho mendadak berubah pikiran dan rela ikut ke Jepang walaupun dia tahu raid kali ini sangat berbahaya. Namun segera setelah itu, Yu Jinho kembali menjelaskan dengan emosional bahwa sejak raid Pulau Jeju hingga kemunculan Double Dungeon, namanya tidak pernah muncul sekalipun di artikel, padahal dia juga ingin dikenal sebagai seorang wakil Guild Ahjin. Yu Jinho mengatakan, satu-satunya hal yang dapat dipamerkannya adalah dengan ia yang bisa selalu berada di samping Jinwo. Bahkan meskipun itu terdengar memalukan, tetap saja ia tidak bisa memungkiri bahwa Jinwo lah sumber kebanggaannya. Jadi karena itulah, kemanapun Jinwo akan pergi, maka ia juga akan ikut bersama Jinwo. Lagi pula meskipun ia hanyalah hunter yang lemah, Yu Jinho tetap percaya kalau Jinwo aman, maka dirinya pasti akan aman juga. Jinwo yang mendengarnya lagi-lagi kembali dibuat terkejut dan tidak menyangka kalau Yu Jinho akan mempercayainya sampai sejauh itu. Hingga setelah Jinwo menanggapinya hanya dengan tersenyum dan langsung pergi dari sana. Di sini terlihat Jinwo yang sudah pulang ke rumah untuk makan malam bersama ibunya, lalu di dalam benaknya Jinwo berkata, "Tawaran dari ayah Yujin memang menarik, tetapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Dan jika ini adalah momen di mana aku harus mengambil keputusan untuk segalanya, sepertinya aku memang harus turun ke medan perang. Tidak diragukan lagi, di dunia ini masih ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Namun selama perkembangan kekuatanku tidak berhenti, maka untuk menjadi lebih kuat, aku harus berada di medan perang." Setelah memikirkannya dengan matang, akhirnya Jinwo telah sampai pada suatu keputusan bahwa ia memang harus pergi ke Jepang untuk bertarung melawan para monster giant yang mengancam kedamaian dunia. Tapi sebelum ia pergi, masih ada hal yang perlu Jinwo selesaikan terlebih dahulu, yaitu berbicara dengan Jin Ah dan meminta pengertiannya. Jinwo bisa memahami kalau Jin Ah sangat khawatir jika ia pergi ke medan perang. Namun meskipun ia sering dihadapkan dengan kematian, nyatanya ia selalu berhasil kembali hidup-hidup dan ia juga selalu bersyukur bisa bertemu dengan keluarganya lagi.
Jadi kali ini Jinwo berjanji kepada Jinah bahwa ia pasti akan kembali pulang dengan selamat. Lagi pula sejauh apapun dirinya akan pergi, Jinwo akan selalu melindungi Jin-ah dengan prajurit bayangannya. Di keesokan harinya, Jinwo menghadiri acara konferensi pers yang diadakan oleh Asosiasi Hunter untuk menyampaikan pernyataannya tentang Guild Ah-jin yang akan pergi ke medan perang di Jepang. Hingga setelah Jinwo dan Ketua Gogun-Hee saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa raid Guild Ah-jin ke Jepang telah disetujui. Pada akhirnya, Jinwo yang didampingi oleh Yu Jin-ho kini telah tiba di negara Jepang dan ia sudah siap bertempur melawan para monster giants dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Shin kemudian memperlihatkan situasi yang terjadi di area evakuasi warga yang terluka. Namun mirisnya, karena sudah ada terlalu banyak korban yang terluka akibat amukan monster. Seorang petugas militer menyampaikan, tempat ini hanya bisa menampung 3-4 orang lagi. Tapi karena di sana ada lebih dari 10 pasien yang tidak bisa bergerak, seorang dokter tetap bersikeras untuk membawa semua pasien yang ada, sebab ia dan istrinya sudah berjanji akan selalu berada di sisi mereka hingga nafas terakhir. Tapi di saat si petugas baru saja mengatakan, kalau begitu kita harus menemukan tempat berlindung terlebih dahulu. Sialnya, mereka malah dikejutkan dengan kemunculan monster giant yang berhasil menemukan tempat itu. Beberapa petugas kemudian mencoba menghentikan pergerakan monster dengan menembakinya. Namun karena tembakan kecil seperti itu sama sekali tidak mempan terhadap tubuh raksasa si monster. Naasnya, para petugas itu hampir saja kehilangan nyawanya akibat amukan monster giant. Tapi beruntung, salah satu prajurit bayangan Jinwo telah tiba di tempat dan langsung menyerang monster itu dengan tombak trisulanya, hingga membuat si monster seketika tumbang dan tubuhnya sampai terseret jauh ke belakang. Melihat kejadian itu, tentunya semua orang jadi dibuat terkejut dan juga kebingungan. Sebenarnya apa yang baru saja terjadi dan kenapa ada sosok bayangan naga laut raksasa yang melindungi mereka? Lalu di saat itu juga, akhirnya Jinwo mulai menampakkan dirinya dengan memancarkan aura sang raja yang mengintimidasi saat ia berkata, "Di sini sangatlah berbahaya. Kalian harus pergi dari sini dan carilah tempat yang lebih aman. Mulai saat ini, akulah yang akan menghadapi para monster raksasa sialan itu." Cerita berlanjut dengan Jinwo yang langsung mengerahkan prajurit bayangannya bernama Jima untuk mengamuk dan menghabisi setiap monster giant yang ada di hadapannya. Hingga setelah Jima berhasil menumbangkan beberapa monster dengan terus menusuk tubuh mereka tanpa ampun. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang juga mulai bergerak melalui tubuh Jima dan ia langsung mempersiapkan daggernya untuk membelah kepala musuh dengan satu kali serangan saja. Bersamaan dengan itu, kini berita tentang keberangkatan Jinwo ke Jepang juga telah tersebar hingga ke Amerika. Beberapa hunter Amerika yang mengetahui berita tersebut terlihat sedang membicarakan Jinwo di sebuah ruangan. Bagi mereka yang sangat mengandalkan kemampuan upgrader milik Nyonya Selner yang bisa meningkatkan kekuatan hunter, mereka pikir Jinwo pasti akan mati dalam raid Gate Rank S kali ini karena Nyonya Selner belum mengupgrade satu level pun kekuatan Jinwo. Bahkan meskipun Jinwo adalah seorang hunter yang mengalami kebangkitan ganda dan berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju, tetap saja, menurut mereka hunter yang terlalu percaya diri dengan kekuatannya akan mati terbunuh. Karena para serangga di Pulau Jeju tentu tidak bisa disamakan dengan kekuatan monster raksasa. Dan saking sombongnya para hunter Amerika ini, mereka yang meremehkan kemampuan Jinwo sampai-sampai menjadikan momen pertempuran Jinwo sebagai ajang taruhan. Di mana salah satu dari mereka ada yang mempertaruhkan kapal pesiarnya jika Jinwo mati dalam 1 hari, lalu ada juga yang mempertaruhkan rumahnya jika Jinwo mati dalam 2 hari. Namun di tengah-tengah perbincangan para hunter yang sombong tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Thomas Andre yang duduk membelakangi mereka dan bertanya, "Apakah kalian semua yakin?" Thomas adalah satu-satunya orang di antara mereka yang mengakui kekuatan Jinwo dan percaya bahwa Jinwo pasti akan selamat. Jadi untuk membungkam mulut para hunter kroco yang sombong itu, di sini Thomas juga ingin ikut mempertaruhkan gedung Guild Scavenger miliknya dengan taruhan bahwa Jinwo pasti akan bertahan hidup. Sementara ketika Thomas mengatakan, "Menurut kalian berapa banyak di antara kita yang akan bertahan hidup saat dungeon break di wilayah kita dimulai? Besok aku yakin situasi di sini juga akan menjadi menarik." Shin kemudian kembali berganti ke negara Jepang, di mana pasukan bayangan semut milik Jinwo mulai mengerumuni tubuh salah satu monster giant. Tim reporter yang meliput kejadian itu dari udara, sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya akan pemandangan mengerikan yang sedang mereka lihat. Bahkan hanya dalam sekejap, segerombolan prajurit semut itu mampu mengalahkan monster raksasa tersebut dengan memakan setiap bagian tubuhnya. Sementara ketika melihat masih ada seorang anak kecil yang berlari ketakutan dari kejaran monster lain yang ingin memangsanya. Dengan cepat, Igris segera datang menyelamatkan gadis kecil itu dan langsung menebas lengan musuh menggunakan pedangnya. Lalu disusul dengan Iron yang juga sudah bersiap untuk menghantam kepala musuh menggunakan senjata kapaknya. Hingga membuat monster itu seketika tumbang, kemudian Iron mulai menyombongkan dirinya di hadapan Igris dengan tersenyum bangga. Melihat kejadian itu, Jinwo merasa lega, karena prajurit bayangannya telah melakukan pekerjaan dengan baik
dan Iron jadi semakin bersemangat setelah dia naik level. Lalu ketika ada prajurit militer yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Jinwo karena sudah menyelamatkan mereka. Di sini Jinwo langsung menanggapinya dengan memberikan pujian, "Kau juga hebat prajurit pemberani." Jinwo kemudian meminta Yujinho untuk membantu menyelesaikan proses evakuasi warga. Hingga begitu area pertempurannya sudah sepi dan hanya ada Jinwo di sana. Kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk mulai serius dan menambah jumlah pasukannya dengan membangkitkan para monster giant yang sudah dikalahkan. Lalu di saat itu juga, satu persatu mayat monster giant yang tergeletak di sana telah berhasil diekstrak menjadi prajurit bayangan. Sementara di tempat berbeda di ruangan pusat komando Jepang yang tengah memantau situasi perang. Di sini terlihat seorang petugas yang melaporkan bahwa kota Nagoyashi sudah berhasil direbut kembali, bahkan situasi di beberapa kota lainnya juga telah terkendali. Matsumoto yang mendengar kabar itu sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin situasi pertempurannya telah berbalik hanya dalam waktu singkat berkat kemunculan Hunter Sung Jinwo. Hingga sampailah ketika Matsumoto teringat pertemuannya dengan Jinwo di bandara yang menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh keyakinan. Kini Matsumoto akhirnya menyadari ternyata ia sudah salah meragukan kekuatan Jinwo. Bahkan sebelumnya ia telah berpikir mustahil bagi Jinwo untuk mengalahkan semua monster itu sendirian, tidak peduli walaupun Jinwo berada di level yang lebih tinggi dari semua hunter yang pernah Matsumoto temui. Tapi pada kenyataannya, sekarang Jinwo benar-benar nge-solo raid Jepang dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan itu jadi membuat Matsumoto terus mengucurkan keringat dinginnya saat ia memikirkan betapa kuatnya Hunter Sung Jinwo. Kembali lagi ke situasi yang terjadi di medan pertempuran. Yang mana setelah Jinwo memberikan nama kepada prajurit bayangan giant hanya dengan nomor urut dari 1 sampai 6. Di sini terlihat Beru yang datang menghampiri Jinwo untuk melapor. "Rajaku yang agung, saya juga telah menghabisi musuh-musuh yang lain." Mendengar hal itu, Jinwo berencana akan bergerak menggunakan skill Shadow Exchange dan menjadikan mayat monster lain sebagai prajuritnya juga. Tapi karena Jinwo tahu pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai dari sekarang, lantas Jinwo telah mengerahkan para prajurit bayangannya ke seluruh Jepang untuk membantu para hunter lain membunuh monster giant. Di mana Tusk yang menggunakan sihir apinya untuk membakar kepala musuh, sementara di tempat lainnya, Tank juga telah bertarung bersama para hunter yang ada untuk menumpas habis semua monster yang tersisa. Dengan sumber daya kekuatan sihir yang Jinwo miliki, kini para monster itu sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang karena prajurit bayangan bisa langsung beregenerasi setelah mereka terbunuh. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, berhubung saat ini juga terjadi beberapa dungeon break lain di seluruh penjuru Jepang. Sialnya, proses evakuasi dan pembasmian monster yang mengambil alih kota harus dilakukan secara bersamaan. 7 hari kemudian sejak dungeon break Gate Rank S dimulai. Di sini terlihat Jinwo dan Yujinho yang sedang berjalan menyusuri kota dengan pemandangan gedung-gedung yang sudah hancur lebur. Hingga sampailah ketika mereka telah tiba di penghujung jalan dan posisinya berhadapan langsung dengan monster giant kolosal yang masih berdiam diri di depan gate. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Mbak Hanekawa yang ingin menyampaikan bahwa tidak ada lagi seorang pun yang tersisa di Tokyo selain mereka bertiga. Tingkat kerusakan di Tokyo bahkan tidak bisa divalidasi akibat para monster giant yang menyebar telah keluar dari sini. Sebelumnya ada 16 Hunter Rank S yang dikerahkan termasuk Jinwo untuk mengatasi dungeon break yang terjadi di beberapa negara. Namun sayangnya, ternyata sudah ada 3 Hunter Rank S yang gugur di medan perang, yang salah satu di antaranya adalah Yuri Orlov. Diketahui monster giant yang keluar dari gate ini berjumlah 31 raksasa, dan satu dari mereka telah melintasi laut menuju Cina. Lalu ketika Hanekawa juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jinwo yang mau membantu Jepang, hingga sebagian besar monster berhasil dibunuh. Di sini pandangan Jinwo langsung tertuju ke arah monster kolosal yang ada di hadapannya, kemudian di dalam benaknya ia berkata, "Baiklah, kalau begitu dia adalah yang terakhir. Tapi aneh, rasanya aku seperti pernah melihat pemandangan ini, di mana pemandangan kota yang hancur dan terbakar tampak menyerupai kastil iblis. Jika reruntuhan di kastil iblis adalah buatan sistem, apa mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkannya? Namun sayangnya, sang perancang sistem sudah mati dan menghilang. Bahkan sampai sekarang tidak ada lagi tanda-tanda darinya yang mencoba menghubungiku melalui pesan sistem. Tapi jika tujuan dibuatnya kastil iblis adalah untuk menunjukkan masa depan padaku, maka aku hanya perlu menghentikan semuanya. Lagi pula, tujuanku berlatih dan datang jauh-jauh ke sini, yaitu karena aku haus akan kekuatan yang tidak terkalahkan." Setelah memikirkan semua itu, kini Jinwo telah siap melanjutkan pertarungannya melawan bos terakhir. Kemudian seluruh prajurit bayangan Jinwo yang tak terhitung jumlahnya juga sudah bersiaga di posisi masing-masing untuk menghadapi pertempuran yang jauh lebih berat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Hingga ketika pasukan elit sudah berkumpul di belakang Jinwo, lalu disusul dengan kemunculan Beru yang membuat suasananya jadi semakin mencekam.
Di sini Jinwo langsung menyuruh Yujinho untuk membawa Hanekawa ke tempat aman, yang kemudian ia berkata kepada pasukannya, "Dengan ini semuanya sudah siap, kerja bagus untuk kalian semua." Lalu setelah Beru menjawab terima kasih rajaku, saat itu Jinwo juga langsung memanggil sejumlah Shadow Monster Giant yang telah ia bangkitkan, untuk memulai pertempuran ini dengan kekuatan penuh. Jadi begitu Jinwo memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk menyerang, seketika semuanya langsung bergerak untuk menyerbu monster giant kolosal, hingga membuat seluruh udara dipenuhi dengan gema raungan perang. Namun siapa sangka, tepat ketika sejumlah pasukan bayangan sudah hampir mencapai tempat musuh, tiba-tiba monster itu juga mulai membuat pergerakan dan langsung mengayunkan tebasan pedangnya yang dahsyat. Hingga sejumlah besar pasukan bayangan Jinwo telah dilenyapkan, dan barisan mereka juga sampai terbelah. Jinwo yang melihatnya sontak jadi dibuat terkejut dan tidak percaya kalau ratusan prajurit bayangannya telah dihabisi hanya dengan satu serangan saja. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, "Monster itu memiliki tubuh yang sangat besar. Bahkan aku sempat ingin kabur dari tempat ini karena energi sihirnya yang sangat mengerikan. Tapi karena tidak nyaman rasanya untuk membiarkan makhluk seperti dia hidup, maka aku harus segera memusnahkannya." Di sini terlihat Tusk yang sudah terjun ke medan pertempuran untuk melancarkan semburan apinya dari jarak dekat. Lalu dari arah samping monster itu, prajurit bayangan giant juga sudah bersiap untuk mengayunkan tebasan senjatanya. Namun berhubung monster kolosal masih bisa menahan sihir api Tusk dengan satu tangannya saja, yang kemudian ia juga langsung mengayunkan tebasan pedangnya kepada prajurit giant tadi. Di saat itu juga, segerombolan prajurit semut segera memberikan bantuan dengan menggerogoti kaki monster itu. Tapi lagi-lagi, ternyata monster itu juga mampu mengalahkan pasukan semut hanya dengan mengayunkan kakinya ke udara. Beru yang melihatnya sontak jadi dibuat sangat marah dan tidak tahan lagi untuk ikut bertempur. Namun Jinwo segera menahan Beru karena masih belum saatnya bagi Beru dan Igris untuk menyerang. Bahkan meskipun Jinwo memang sudah memperkirakan pertarungan ini tidak akan mudah, Jinwo sengaja terus menekan musuh hingga menemukan kelemahannya. Lagi pula, ia sekarang memiliki mana yang cukup banyak untuk meregenerasi prajurit bayangannya lagi dan lagi. Hingga sampailah ketika sebuah pukulan keras telah dihantamkan musuh ke segerombolan prajurit semut, lalu bayangan giant segera membantu dengan melayangkan tebasan pedangnya. Yang kemudian prajurit Jima juga langsung menusukkan tombak trisulanya ke tubuh monster itu. Disinilah Jinwo mulai menyadari, ternyata tubuh monster itu diselimuti aura sihir seperti baju zirah. Jadi itulah sebabnya, monster itu tidak melindungi tubuhnya dan lebih memfokuskan kekuatannya untuk menyerang. Namun di balik kepercayaan dirinya yang sangat tinggi itu, nyatanya masih ada satu serangan yang coba dia tahan, yaitu serangan api Tusk yang diarahkan ke wajahnya. Begitu Jinwo menyadari bagian wajah adalah satu-satunya celah untuk mengalahkan monster itu. Dengan cepat Jinwo langsung memanggil Kaisel untuk membawa dirinya dan Igris mendekati musuh, sementara Beru yang terbang sendiri juga langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk menyerang monster itu lebih dulu. Tapi karena serangan kejutan Beru masih bisa dihindari oleh musuh, di sini Igris juga langsung mengeluarkan pedang petirnya untuk melancarkan tebasan dari udara. Namun gilanya, ternyata monster itu juga bisa menghindari serangan Igris dengan mudah. Monster itu kemudian mulai melancarkan serangan balik dengan tebasan pedangnya hingga ia berhasil melenyapkan Kaisel. Namun betapa terkejutnya si monster, ternyata Igris dan Jinwo masih sempat menghindari serangan tadi dengan segera melompat ke tangan monster itu. Yang kemudian Igris lanjutkan dengan langsung mengayunkan tebasan pedang petirnya lagi untuk menyerang wajah lawannya. Bahkan meskipun monster itu masih bisa menahan tebasan petir Igris dengan satu tangan saja, nyatanya dia tidak dapat menduga kemunculan Jinwo dari balik kilatan petir Igris. Hingga Jinwo pun berhasil menebas wajah monster itu yang membuatnya meraung kesakitan. Sementara ketika Jinwo mengatakan, ternyata memang benar seperti yang aku perkirakan. Dengan cepat Beru juga segera melesat untuk mencakar wajah monster itu, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan mengaktifkan skill Ruler's Authority dan mengeluarkan semua daggernya untuk mencabik-cabik wajah monster itu dengan tebasan bertubi-tubi. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jinwo, Beru, dan Igris secara brutal, hingga membuat Hanekawa yang melihatnya jadi beranggapan, pertempuran ini bukan lagi pertarungan antara hunter melawan monster, melainkan lebih mirip seperti pertarungan antara sesama monster. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang memancarkan aura sang raja dan langsung melancarkan puluhan tebasan ke titik vital musuhnya hingga ia berhasil menghancurkan mata kiri monster itu. Selanjutnya setelah Jinwo meneriaki Beru, lakukan sekarang. Kemudian Beru menjawab, sesuai perintahmu rajaku. Di sini Beru langsung menerjang ke mata kiri musuh untuk masuk ke dalam tubuh monster itu dan mencabik-cabiknya dari dalam. Sementara di saat yang sama, Jinwo juga terus melancarkan serangan dari sisi luar dengan menggunakan skill Violence Slash berkali-kali. Begitupun dengan Igris yang tidak berhenti mengayunkan tebasan petirnya untuk membantai monster itu tanpa ampun. Dan alhasil, akhirnya serangan beruntun itu telah membuat sang monster memuntahkan banyak darah
Lalu tubuhnya seketika tumbang, yang menandakan monster raksasa itu berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan kemenangan yang telah diraih oleh Jinwo dan prajurit bayangannya, kini muncul pesan dari sistem bahwa Jinwo telah naik level. Tapi anehnya, ternyata tidak ada pesan yang mengatakan tentang bos dungeonnya telah dikalahkan, di mana itu berarti raid ini masih belum berakhir. Hingga sampailah ketika keanehan ini terus berlanjut, karena Jinwo juga tidak bisa mengekstrak bayangan monster giant kolosal. Pada saat itulah Jinwo dapat merasakan keberadaan kekuatan yang sangat berbahaya dari tubuh monster tersebut, jadi ia segera menghentikan Yujinho yang sedang berjalan ke arahnya agar tidak mendekat dulu. Namun ternyata, sesuatu yang Jinwo rasakan itu tidak lain hanyalah Beru yang baru saja keluar dari mulut monster giant kolosal. Jinwo yang melihatnya kini bisa merasa lega, karena kekuatan mengerikan yang ia rasakan tadi hanyalah sisa energi sihir milik monster giant kolosal yang masih menempel di tubuh Beru. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan dengan gate-nya yang mulai menunjukkan reaksi aneh. Seolah-olah ada badai kekuatan sihir yang dilepaskan dari dalam gate itu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gate itu sedang menyerap kekuatan sihir monster kolosal. Lalu Jinwo juga mendapat goresan di wajahnya hanya karena terjangan kekuatan sihir. Padahal kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jinwo yang penasaran, sontak ia langsung bergegas memasuki gate itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga begitu Jinwo sudah masuk ke dalam dungeon yang sangat luas, di mana itu adalah tempat untuk para monster raksasa menyeberang keluar gate. Tiba-tiba Beru muncul dan bertanya kepada Jinwo, "Rajaku, apakah Anda juga bisa mendengar suara itu?" Lalu Jinwo menjawab, "Aku juga mendengarnya. Sungguh suara tawa yang menjijikan. Sangat menarik." Dia tertawa ketika ada musuh yang memasuki gate-nya. Tak lama setelah Jinwo menyusuri tempat itu lebih dalam, hingga ia telah tiba di suatu ruangan yang gelap. Di sini terlihat ada sosok monster raksasa yang seluruh tubuhnya terikat oleh rantai, lalu monster itu berkata kepada Jinwo, "Sungguh ini sangat menghiburku. Kau penguasa yang hina secara langsung telah datang menemuiku. Selamat datang di tempatku, Sang Monark." Namun begitu bos monster giant ini meminta Jinwo untuk melepaskan ikatan rantainya, karena ia harus segera memberitahu para monark yang lain tentang rencana para penguasa. Seketika monster itu langsung terdiam sejenak, lalu ekspresinya mulai menunjukkan kemarahan saat ia kembali berkata, "Kau ini siapa? Kau bukanlah Shadow Monarch yang kukenal." Tapi tanpa ingin menjawab pertanyaan itu, di sini Jinwo malah membalas bertanya, "Apakah rulers atau apapun sebutan mereka yang telah menjadikanmu seperti ini?" Hingga setelah monster itu menjawab, para rulers mencoba menggunakanku sebagai pijakan untuk memperkuat fondasi perang yang sesungguhnya. Lantas Jinwo pun kembali bertanya, "Sebenarnya rulers itu apa?" Lalu ketika monster itu menjawab, rulers adalah musuh lama para monark. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, jika rulers adalah musuh para monark, apakah itu artinya mereka adalah musuhku juga? Monster itu kemudian mengungkapkan kepada Jinwo, alasan kenapa dirinya diikat seperti ini, yaitu karena ia juga merupakan seorang monark. Dia yakin, saat ini semua penguasa dan rulers sedang mengejar Jinwo, karena Jinwo sekarang telah menjadi Shadow Monarch. Namun berhubung Jinwo masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka sekarang, maka ia akan membantu Jinwo melawan mereka, asalkan Jinwo mau membebaskannya dari belenggu rantai ini. Tapi karena Jinwo tidak akan percaya begitu saja dengan ucapan monster yang menyebut dirinya Legia, sang Monarch of Beginning itu. Tiba-tiba, Legia mulai menggunakan kemampuan Pledge of Trust Negotiable untuk membuktikan kalau ia tidak akan berbohong kepada Jinwo. Sistem menjelaskan, begitu skill ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka si pengguna dan penerima tidak akan bisa membohongi satu sama lain. Pada awalnya Jinwo sempat ragu apakah dia akan menerima kontrak tersebut atau tidak, karena ia sendiri masih tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti ini. Namun mengingat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan jawaban yang ia inginkan, dengan bertanya langsung kepada sang monark lain. Akhirnya Jinwo pun setuju untuk menerima kontraknya, dan mulai sekarang mereka tidak bisa membohongi satu sama lain, hingga kontraknya berakhir. Saat mendengar Jinwo yang menanyakan, kenapa Legia bisa bebas bicara, tidak seperti para monster lain yang keluar dari gate. Di sini Legia langsung bisa memahami, pasti pertanyaan Jinwo itu merujuk kepada penghuni Chaos World. Legia mengungkapkan, semua penghuni dunia Chaos yang keluar dari gate adalah sisa-sisa dari prajurit yang kalah, dan merekalah yang ditangkap oleh pasukan rulers. Mereka sudah dikekang dalam waktu yang sangat lama, jadi wajar saja jika kesadaran mereka terkikis. Tapi karena aku adalah monark, tidak seperti mereka, aku mempertahankan rasionalitasku. Aku bersabar selama bertahun-tahun menunggu hari ketika aku dibebaskan, hingga aku bertemu dirimu sekarang. Setelah mendengar semua itu, Jinwo kembali menanyakan, apakah pasukan rulers yang dimaksud adalah prajurit perak yang memiliki sayap di punggungnya? Lalu ketika Legia menjawab memang benar bahwa mereka adalah prajurit rulers. Di sini Jinwo mulai memperlihatkan tatapan dinginnya saat ia sekali lagi bertanya,
Kalau begitu, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster dan iblis untuk menyerang manusia? Mendengar pertanyaan itu, sontak Legia langsung tersenyum menyeringai, seolah-olah ia telah menunggu pertanyaan tersebut sejak lama. Legia mengatakan, bukankah sudah kubilang mereka sedang mempersiapkan perang besar dan ingin menjadikan bumi sebagai medan perang untuk melawan para monark. Namun karena Jinwo masih tidak paham, kenapa para rulers malah menggunakan monster untuk mencapai tujuannya. Di sini Legia kembali menjawabnya dengan berkata, alasannya sederhana, mereka berencana untuk menanamkan kekuatan sihir ke dalam duniamu di bumi. Lebih tepatnya, meskipun iblis dan monster yang keluar dari gate dianggap sebagai bencana. Nyatanya kekuatan sihir yang mereka hasilkan adalah sebuah berkah bagi umat manusia, bahkan item sihir seperti kristal mana telah menjadi sumber energi sihir terbesar mereka. Tapi tanpa disadari oleh umat manusia, sebenarnya semua itu hanyalah bagian dari rencana rulers untuk membangun sebuah fondasi menuju perang besar. Legia mengungkapkan, tidak ada lagi cara lain yang lebih baik untuk menanamkan kekuatan seperti itu, selain dengan menggunakan darah monster dan iblis yang sudah mereka tangkap, sehingga dengan meningkatnya jumlah energi sihir yang semakin padat yang dihasilkan dari darah iblis. Maka para rulers berencana akan menggunakan energi sihir itu untuk memperkuat bumi, agar bumi tidak akan hancur akibat pertempuran ulang antara para rulers melawan monark, di mana itu adalah pertempuran yang dapat membuat bumi berubah menjadi neraka, dan perang tersebut akan terjadi lebih cepat dari yang sudah diperkirakan. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut setelah ia mengetahui rencana rulers yang sebenarnya. Namun begitu Legia kembali mengatakan bahwa rulers atau monark pasti akan segera bergerak ketika mereka sadar kalau Jinwo dan dirinya sudah saling berkomunikasi. Di sini Jinwo jadi semakin tidak paham kenapa hal itu bisa terjadi. Seolah-olah dirinya telah dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan terlebih dahulu. Legia kemudian berkata, tak kusangka ternyata kau benar-benar tidak tahu apapun. Dengarkan ini baik-baik, kekuatan yang kau miliki itu bukanlah milikmu. Fakta bahwa kekuatan itu sekarang ada padamu, berarti pemilik aslinya telah mengkhianati rulers dan monark. Jadi itulah sebabnya, baik monark maupun ruler, kini mereka telah menganggapmu sebagai musuh, dan mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Namun karena aku sendiri sudah bersumpah untuk berada di sisimu dan bertarung bersamamu, maukah kau membantu membebaskanku? Setelah mendengar semua pernyataan itu, Jinwo hanya tampak terdiam sembari berpikir, sebenarnya ada niat terselubung apa yang disembunyikan Legia. Hingga sampailah ketika Jinwo membalasnya dengan tatapan dingin, dan seluruh tubuhnya seolah-olah diselimuti oleh sosok Shadow Monarch saat ia berkata, kalau kau benar-benar bersedia membantuku, bukankah lebih baik kau menjadi prajurit bayanganku? Sontak mata Legia langsung terbelalak kaget, karena ia tidak menyangka akan melihat sosok Shadow Monarch walaupun hanya sekilas. Namun meski begitu, sayangnya Legia tetap tidak bisa menjadi bawahan Jinwo. Sebab ketika ia mati, rohnya tidak akan bisa dilepaskan dari wujudnya, dan hal yang sama juga berlaku terhadap rulers dan para monark lain. Mendengar hal itu, kini Jinwo jadi bisa memahami situasinya. Tapi entah kenapa, Jinwo masih merasa ada yang tidak beres di sini, seolah-olah seperti ada sesuatu yang terlewatkan. Jadi ketika Jinwo mulai mengeluarkan daggernya, dan ia langsung memotong sebagian rantai yang membelenggu Legia sesuai janjinya. Di sini Jinwo pun kembali menanyakan, kau bilang kau akan memihak padaku, apakah itu benar? Lalu setelah Legia menjawab, tentu saja, jika kau membantuku, maka aku juga akan menolongmu. Pada saat itulah Jinwo dapat menyadari niat busuk Legia dari ekspresinya yang menunjukkan sebuah kebencian. Ditambah lagi ketika Jinwo kembali menanyakan, apakah Legia juga bersedia akan berada di pihak manusia? Namun Legia hanya terdiam tanpa bisa menjawabnya. Kini Jinwo jadi semakin yakin, keheningan Legia itu adalah bukti nyata bahwa dia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Jinwo kemudian mulai menatap kristal mana yang tertanam di punggung Legia sembari berkata, kristal mana di punggungmu itu? Aku tahu jika kau memilikinya, maka kau juga harus tunduk pada perkataan rulers, seperti monster lain yang diperintahkan untuk membunuh manusia. Legia yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat kesal dan langsung menyerang Jinwo, karena rencananya untuk memanfaatkan Jinwo telah gagal. Namun Jinwo masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah, lalu ia berkata, kurasa inilah saatnya untuk membatalkan kesepakatan di antara kita. Di sini kita pun dapat melihat, Jinwo yang langsung menusuk tubuh Legia menggunakan daggernya sembari mengatakan, lagi pula terlalu berbahaya jika aku membiarkanmu hidup, karena kau bisa menjadi sebuah bencana. Lalu setelah Legia menjawab kau salah, lebih tepatnya kaulah yang akan menjadi bencana sesungguhnya. Saat itu Legia sekali lagi mencoba menyerang Jinwo dengan ingin memakan kepalanya. Namun dengan cepat, Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menusuk titik vital Legia yang membuatnya memuntahkan darah dan jadi semakin melemah. Bahkan meskipun Legia terus mencoba menyerang Jinwo dengan sekuat tenaganya, sialnya tidak ada satupun serangan Legia yang bisa mengenai Jinwo, tapi justru Jinwo lah yang terus-menerus menghantam dirinya dengan tusukan mematikan. Lalu di dalam kondisinya yang sudah tidak bisa bertarung lagi, Legia pun kembali berkata kepada Jinwo, ku peringatkan padamu,
Selagi pertempuran antara manusia melawan penghuni Chaos menjadi semakin sering, maka akan semakin cepat pula duniamu menjadi zona perang yang ganas. Aku berdoa atas karma perang. Semua yang kau sayangi dan ingin kau lindungi akan berubah menjadi abu. Mendengar hal itu, Jinwo tidak merasa gentar sedikit pun terhadap ancaman Legia. Karena selama dirinya masih hidup, maka ia tidak akan membiarkan semuanya terjadi seperti yang Legia inginkan. Lalu dengan satu tebasan cepat, seketika kepala Legia sudah terpenggal dari tubuhnya, yang kemudian muncul pesan dari sistem bahwa Jinwo telah berhasil mengalahkan bos dungeon bernama Legia, salah satu dari 9 original Monarch. Namun berhubung jumlah experience yang Jinwo peroleh dari mengalahkan Legia terlalu besar, ternyata sistem memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitung poin experience Jinwo. Hingga sampailah ketika Jinwo menunjukkan rasa kecewanya, karena Legia tidak bisa ia jadikan prajurit bayangan, tapi setidaknya ia bisa mengambil inti tubuh Legia sebagai souvenir. Kini muncul lagi pesan dari sistem yang mengatakan bahwa Jinwo telah naik level beberapa kali, hingga Jinwo sekarang sudah mencapai level 122. Sementara itu, di belahan dunia lain yang berlokasi di rumah seorang Hunter Rank S level nasional di negara Amerika. Di sini terlihat ada sebuah helikopter yang mendarat di kediaman Hunter Christopher Reed, lalu muncullah Nyonya Selner yang datang bersama wakil ketua Asosiasi Hunter Amerika. Christopher yang melihat kedatangan mereka, lantas ia langsung berkata dengan nada tajam, "Ada keperluan apa kalian datang jauh-jauh ke sini? Jika ini tentang Gate Rank S yang muncul, dengan tegas aku akan langsung memberitahu kalian bahwa aku tidak akan pergi." Namun Nyonya Selner segera menjelaskan bukan itu alasannya datang kemari, melainkan ada permasalahan yang jauh lebih serius, yaitu dalam waktu dekat, ada kemungkinan Christopher akan mati dibunuh. Christopher yang mendengarnya, sontak ia langsung menghentakkan cangkir minumannya, lalu sambil memperlihatkan tatapan tajamnya ia membalas berkata, "Nyonya Selner, sejujurnya aku belum melupakan jasamu yang telah mengupgrade kekuatanku, tapi kita tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon." Meski begitu, ternyata Nyonya Selner tetap menunjukkan keseriusannya saat ia kembali berkata, "Baru-baru ini aku bermimpi buruk tentang dirimu, dan di dalam mimpi itu kau telah dibunuh oleh sosok misterius." Christopher yang mendengarnya sontak jadi dibuat semakin kesal dan menganggap percakapan ini hanyalah omong kosong. Lagi pula karena dirinya adalah hunter tingkat nasional, tentu saja ia sangat percaya diri tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Bahkan meskipun ia akan mempercayai mimpi yang dikatakan oleh Selner. Christopher ingin bertanya kepada Selner, memangnya ada orang yang lebih kuat yang bisa membantu seorang hunter level nasional selamat dari kematian ini? Hingga sampailah ketika Selner menjawabnya dengan penuh keyakinan bahwa mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya, dan orang itu adalah Hunter Sung Jinwo. Seketika Christopher langsung terdiam, lalu Shin kembali berganti ke sisi Jinwo yang telah keluar dari gate sembari bergumam di dalam benaknya. "Aku sudah membunuh sang Monarch of Beginning. Kurasa itu adalah pilihan yang tepat. Dia masih bisa menggunakan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan, meskipun kekuatannya sedang disegel oleh rantai-rantai itu. Aku penasaran apakah dia benar-benar pernah bebas berkelana ke seluruh dunia. Tapi untungnya aku bisa mengungkap niat dia yang sebenarnya sebelum hal itu terjadi. Dan sekarang aku harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi perang besar seperti yang dia katakan." Singkat cerita, setelah berita tentang musnahnya semua monster giant telah tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, kini nama Jinwo telah menjadi perbincangan utama di media sosial. Bahkan banyak yang berspekulasi bahwa dia layak menjadi hunter level nasional. Sementara di saat yang sama, satu monster giant yang menyeberangi lautan menuju Cina juga berhasil ditumbangkan oleh Liu Zigang. Lalu Matsumoto, sang ketua asosiasi hunter Jepang, juga telah menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kesalahannya setelah rencana liciknya gagal, hingga membuat negara Jepang dilanda kehancuran. Namun sampai saat ini, alasan dibalik keputusan Matsumoto itu masih menjadi misteri. Shin kemudian berganti ke negara Amerika yang tengah merayakan kemenangan mereka setelah menyelesaikan Gate Rank S yang muncul di wilayah timur Maryland. Di sini terlihat para hunter Amerika yang berpesta dengan meriah seolah-olah dunia berada dalam genggaman mereka. Lalu di tengah perayaan itu, tiba-tiba Thomas Andre berjalan mendekati sekelompok hunter sombong yang sebelumnya bertaruh atas pertempuran Jinwa di Jepang. Thomas kemudian berkata, "Aku yakin kalian belum melupakan taruhan kita kan? Kau bertaruh kapal pesiarmu, sedangkan kau bertaruh rumah mewahmu." Namun ketika Thomas melontarkan pertanyaan kepada pria botak yang tampak gelisah, "Kau bertaruh apa ya?" Sontak si hunter botak itu segera menjawab bahwa ia tidak pernah bertaruh apapun. Tapi meski begitu, ternyata Thomas tetap ingin meminta sesuatu darinya dengan berkata, "Sepertinya dasi yang kau pakai itu lumayan bagus, aku menginginkan dasimu." Tak lama setelah Thomas berhasil memaksa hunter botak tadi untuk menyerahkan dasi tersebut dan ia langsung memakainya. Thomas langsung dihampiri asistennya yang ingin memberikan tanggapan bahwa dasi yang dipakai Thomas itu memang mahal, tapi tidak cocok dengan kemeja Hawaii yang dia kenakan sekarang. Dan alhasil, Thomas segera membuang dasi tersebut karena ia juga berpikir begitu, lalu asistennya kembali berkata,
Saat ini ada masalah yang lebih penting dari itu. Daftar guild yang akan ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional telah dirilis, dan Guild Ahjin dari Korea milik Sung Jinwo adalah salah satu di antaranya. Sementara ketika Thomas menanggapi laporan itu dengan tersenyum lebar sembari mengatakan, jadi dia akan datang ke Amerika ya? Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Jepang, dan ia terlihat sedang memandangi sejumlah prajurit bayangan giant yang berhasil dibangkitkan. Sebenarnya Jinwo agak sedikit menyayangkan, karena satu monster giant yang menuju Laut Cina tidak bisa ia jadikan prajurit bayangannya. Namun meski begitu, Jinwo sudah merasa cukup puas dengan tambahan yang ada saat ini, sehingga pasukannya telah berkembang menjadi semakin kuat. Saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, sontak telah membuat beberapa prajurit militer tampak tercengang dan tidak percaya. Bagaimana Jinwo bisa merubah para monster raksasa itu menjadi pasukannya? Bahkan mata mereka tidak berkedip saat menatap puluhan monster raksasa yang kini telah tunduk di bawah perintah Jinwo. Lalu tak lama setelah Yujinho tampak cengar-cengir melihat reaksi mereka, hingga membuat Yujinho jadi merasa semakin bangga bisa berada di sisi Jinwo. Tiba-tiba Hanekawa menghampiri Yujinho untuk menyampaikan bahwa ada seseorang yang menghubunginya lewat telepon dan situasinya sangat urgent. Jadi begitu Yujinho menerima telepon itu dan berbicara dengan ibunya, seketika ekspresi Yujinho langsung berubah jadi pucat dan penuh kekhawatiran. Lalu ia meminta izin kepada Jinwo untuk segera pulang ke Korea sekarang juga. Jinwo yang mendengarnya, lantas ia langsung menanyakan memangnya ada masalah apa. Hingga setelah Yujinho menjawab aku sendiri tidak yakin, tapi aku diminta untuk kembali karena ada masalah keluarga. Akhirnya Jinwo mengizinkan Yujinho untuk pulang duluan, sementara ia sendiri masih tetap tinggal di Jepang untuk menyelesaikan urusannya. Tak lama kemudian setelah Yujinho telah tiba di Bandara Incheon, Korea. Kedatangan Yujinho telah ditunggu oleh asisten ayahnya, lalu mereka langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Jadi ketika asisten itu mengungkapkan alasan kenapa Yujinho diminta pulang, yaitu karena ayah Yujinho telah tertidur untuk selamanya akibat penyakit eternal sleep yang dideritanya. Sontak hal itu jadi membuat Yujinho sangat cemas dan mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Namun sayang, Yujinho tidak diperbolehkan untuk berada di dekat ayahnya, karena keberadaan seorang hunter yang tidak bisa mengendalikan sihirnya hanya akan memperburuk kesehatan penderita eternal sleep. Mengetahui hal itu, lagi-lagi Yujinho jadi merasa tidak berguna sebagai seorang anak, tapi segera setelahnya, asisten tersebut kemudian mulai memberikan sebuah buku yang dikerjakan oleh Yum Yung Han tepat sebelum ia tertidur panjang. Dan dia sangat yakin bahwa Yujinho pasti sangat membutuhkan buku itu sekarang. Dengan tangan yang gemetar, Yujinho mulai membuka lembaran buku itu halaman demi halaman. Dan betapa terkejutnya Yujinho, ternyata buku itu berisi artikel tentang dirinya, serta apapun yang sedang ia kerjakan bersama Jinwo di Guild Ahjin. Lalu dengan air matanya yang mulai berlinang, Yujinho kemudian berkata, jadi ayah masih memiliki kebiasaan yang sama sepertiku, dan menempelkan semua artikel yang dia sukai. Asistennya menjawab, sebenarnya Presiden Yum Yung Han bukannya tidak menyukai Anda. Hanya saja, ekspektasinya terhadap Anda itu sebesar cintanya kepada Anda. Yujinho yang mendengarnya sontak jadi tidak bisa menahan air matanya lagi, karena ia tidak pernah menyangka ayahnya tetap memperhatikan dirinya meskipun ia sudah pergi meninggalkan rumah. Namun tanpa disadari oleh Yujinho dan siapapun yang ada di rumah sakit itu. Tepat setelah asisten ayahnya membawa Yujinho pergi dari sana, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang telah memperhatikan Yujinho sejak tadi, di mana sosok bayangan itu ternyata adalah Jinwo yang sengaja datang ke sini secara diam-diam menggunakan skill Shadow Exchange. Jinwo yang dapat merasakan kesedihan yang Yujinho rasakan, akhirnya ia telah memutuskan untuk menyembuhkan penyakit Yum Yung Han, meskipun sebelumnya ia sempat menolak untuk membantunya. Hingga setelah Jinwo mengeluarkan sebotol ramuan eliksir kehidupan, dan langsung meminumkannya ke mulut Yum Yung Han dengan perlahan. Seketika Yum Yung Han telah terbangun dari tidur abadi, dan penyakit yang dideritanya sudah sembuh total. Bahkan putrinya yang bernama Jin Hee serta para dokter yang ada di sana tidak ada yang percaya kalau Yum Yung Han benar-benar telah sembuh dari penyakitnya. Sementara, di sisi Jinwo yang sudah pergi lebih dulu meninggalkan rumah sakit tersebut. Di sini terlihat Jinwo yang tersenyum lega dan merasa puas. Karena keputusannya untuk mengikuti Yujinho sangat tepat, hingga ia sekali lagi bisa memberikan bantuan kepada rekannya itu. Lalu sembari Jinwo yang berjalan pergi dari sana, Jinwo pun kemudian berkata, mungkin ini agak sedikit terlalu awal, tapi anggap saja ini adalah ucapan selamat ulang tahun untukmu Yujinho. Nah, cerita berlanjut dengan memperlihatkan Christopher Reed sang hunter level nasional yang sedang tidur di kamarnya, namun tiba-tiba ia terbangun saat inderanya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Christopher yang penasaran, lantas ia langsung memeriksa situasi di rumahnya dalam keheningan yang mencekam. Hingga ketika Christopher menyadari suasana di rumahnya terlalu sepi, seolah-olah rumah itu telah terisolasi dari dunia luar. Di sini Christopher langsung mengambil segelas minuman dan sengaja menjatuhkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping.
Tapi anehnya, ternyata tidak terdengar suara apapun dari gelas yang pecah itu. Lalu matanya melirik ke setiap sudut ruangan dengan penuh kewaspadaan sembari berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan angin yang seharusnya berhembus melalui jendela terasa terhenti. Di tengah kebingungannya, sesaat Christopher sempat teringat dengan perkataan wakil direktur Asosiasi Hunter yang telah menyarankannya untuk meminta bantuan Jinwo. Namun bertepatan dengan Christopher yang baru saja memikirkan, apakah kejadian ini ada kaitannya dengan mimpi Nyonya Selner sebelumnya? Pada saat itulah, Christopher dikejutkan dengan kemunculan sesosok pria berambut pirang yang menatap tajam ke arahnya, dengan tekanan energi yang membuat udara di sekitar jadi terasa sangat berat. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dari balik punggung Christopher juga muncul dua sosok misterius lainnya, hingga tidak ada lagi celah bagi Christopher untuk lolos dari mereka. Christopher yang tidak mengenal ketiga sosok misterius itu, sontak ia langsung bertanya siapa kalian. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, pria yang ternyata adalah Tarnak sang Monarch of the Iron Body ini malah menanggapinya dengan berkata, wahai pecahan cahaya yang cemerlang, kau takkan bisa menyelamatkan siapapun jika bertarung sambil mencoba melindungi manusia. Mendengar hal itu, sontak telah membuat Christopher jadi kesal dan kembali bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Hingga setelah Tarnak menjawab, aku tidak berbicara denganmu, melainkan aku sedang berbicara dengan rulers yang terhubung denganmu. Di sini amarah Christopher jadi semakin memuncak, lalu tubuhnya seketika bertransformasi ke mode tempur yang memancarkan cahaya api. Sementara ketika Christopher mengatakan, dengan kekuatan ini setidaknya salah satu dari kalian akan mati. Di sisi dua monark yang berada di belakang Christopher, hanya tampak mengamati perubahan itu dengan perasaan takjub. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat manifestasi rulers melalui tubuh seorang manusia. Lalu sembari Christopher yang mengatakan, matilah dasar monster sialan. Saat itu ia langsung melompat ke arah Tarnak untuk melancarkan serangannya, hingga menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh bangunan rumah itu. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang telah kembali ke Jepang dan ini adalah hari terakhir ia berada di sana. Mengingat betapa besarnya kontribusi Jinwo dalam menyelesaikan Gate Rank S yang muncul di negara tersebut. Di sini terlihat ada kerumunan masyarakat yang berdiri di sepanjang jalan untuk memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai sebagai bentuk apresiasi mereka kepada Jinwo yang telah menyelamatkan Jepang. Beru yang mengetahui ada 100.000 orang yang berkumpul di sana, kemudian ia berkata kepada Jinwo, Rajaku, lihatlah rakyatmu sedang memberikan penghormatan yang tulus kepadamu, jadi sebaiknya Anda melambaikan tangan untuk mereka. Namun Jinwo hanya menjawab, kau salah paham Beru, situasinya tidak seperti yang kau pikirkan. Tak lama kemudian setelah Jinwo menaiki pesawat yang akan mengantarnya pulang ke Korea, ternyata di dalam pesawat itu juga ada Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika yang duduk bersebelahan dengan Jinwo. Namun tentunya Jinwo tahu pertemuan ini bukanlah kebetulan, karena Adam White pasti sudah mengatur semuanya agar mereka berdua bisa berbicara. Adam mengatakan, ia merasa terhormat bisa bertemu lagi dengan Jinwo. Lalu begitu Jinwo menjawab, bukankah negosiasi di antara mereka sudah batal? Lantas Adam langsung meminta maaf kepada Jinwo karena telah menemuinya tanpa memberitahu terlebih dahulu, tapi sesuatu yang akan ia sampaikan kali ini sangat penting. Adam kemudian mulai membuka laptopnya dan memperlihatkan sebuah rekaman video kebakaran besar, sembari menjelaskan kepada Jinwo. Orang yang memicu api ini adalah Christopher Reed, salah satu hunter level nasional. Kami telah mengerahkan 1.800 petugas pemadam kebakaran dan 14 hunter mage untuk memadamkan api tersebut. Melihat apinya sampai sekuat ini, kami menduga sepertinya telah terjadi pertarungan di tempat kejadian. Awalnya kami juga sulit mempercayainya, tapi Christopher sudah mati secara mengenaskan saat kami menemukannya. Lalu ketika Adam memperlihatkan sebuah foto dan kembali mengatakan, ini adalah pria yang dicurigai oleh Asosiasi Hunter Amerika sebagai pelaku pembunuhan Christopher. Sontak mata Jinwo langsung terbelalak kaget dan emosinya seketika memuncak karena seseorang yang terpampang di foto itu adalah ayahnya sendiri. Dan di saat itu juga, Jinwo langsung memancarkan aura mengerikan saat ia menggunakan skill Ruler's Authority untuk meremukkan laptop di pangkuannya sambil mencengkram tubuh Adam sampai melayang di udara. Jinwo kemudian berkata dengan suara yang dipenuhi kemarahan, jika ini adalah semacam lelucon, maka kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Melihat kejadian itu, beberapa anggota Biro Hunter segera bertindak untuk membantu Adam, tapi Adam segera menghentikan mereka agar jangan mendekat. Lalu ia juga mencoba menjelaskan situasinya kepada Jinwo sambil terus menahan rasa sakitnya. Adam mengatakan, orang yang ada di foto itu ditemukan saat ia keluar dari dungeon, jadi mungkin saja dia bukanlah orang yang kau kenal. Kemudian ketika Jinwo menyipitkan matanya dan bertanya, apa maksudmu dia keluar dari dungeon? Lantas Adam pun kembali melanjutkan penjelasannya dengan berkata, gelombang energi sihir yang dimiliki oleh pria itu tidak seperti manusia. Bahkan dia juga menyerang hunter rank S kami hingga menyebabkan kehancuran yang cukup besar. Jinwo yang mendengarnya, kemudian ia langsung melepaskan cengkramannya dari tubuh Adam sembari berkata,
Jadi apakah maksudmu ayahku adalah dalang insiden itu? Namun Adam hanya menjawab, setelah hunter kami dikalahkan dan dihajar habis-habisan oleh pria tersebut, aku mencoba mencari informasi yang dirahasiakan asosiasi hunter, tapi tiba-tiba semua informasi tentang insiden itu menghilang begitu saja. Aku bisa memahami perasaanmu saat mengetahui hal ini, tapi pada kenyataannya, semua petunjuk yang ada telah memperjelas dialah tersangkanya. Lalu ketika Jinwo sekali lagi bertanya, jadi atas alasan apa kau menunjukkan foto ini padaku? Disinilah Adam memberitahu kepada Jinwo tentang konferensi Guild Internasional yang akan segera diadakan untuk mengangkat kasus orang ini ke forum dunia. Atau dengan kata lain, Asosiasi Hunter Amerika menginginkan investigasi terhadap orang ini tidak dirahasiakan lagi. Adam mengungkapkan, akibat insiden ini Asosiasi Hunter Amerika telah kehilangan hunter level nasional mereka yang sangat berharga. Jadi karena itulah, mereka akan melakukan segala cara untuk menangkap pelakunya. Sejujurnya Asosiasi Hunter ingin mempertahankan hubungan baik dengan Jinwo hingga akhir. Dan itulah kenapa mereka telah mempersiapkan pertemuan ini agar bisa memberitahu Jinwo terlebih dahulu sebelum kasus tersebut dipublikasikan. Setelah mendengar semua itu, sontak telah membuat amarah Jinwo jadi semakin berkecamuk. Ia ingat dengan jelas ayahnya menghilang 10 tahun lalu dalam sebuah insiden dungeon break yang tidak pernah terjelaskan. Tapi sekarang dia malah kembali sebagai monster. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Beberapa hari kemudian, setelah Asosiasi Hunter Amerika merilis daftar undangan konferensi Guild Internasional, partisipasi Ahjin Guild telah menyebabkan keributan besar dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Satu-satunya hunter tingkat tinggi di dalam Ahjin Guild adalah Sung Jinwo sang Guildmaster. Dan Asosiasi Hunter Amerika pada dasarnya telah mengumumkan, memiliki satu hunter itu jauh lebih baik dibandingkan dengan guild yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang memiliki beberapa hunter kelas atas. Jadi untuk menanggapi persoalan ini, Choi Jong-in dari Guild Hunters telah mengadakan konferensi pers di Korea sebagai perwakilan para hunter. Menurut Choi Jong-in, Asosiasi Hunter Amerika telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih Ahjin Guild sebagai perwakilan Korea di konferensi internasional. Namun mengingat selama ini Guild Hunters selalu menjadi perwakilan Korea, tentunya pernyataan Choi Jong-in tersebut telah mengejutkan semua orang. Bagaimana dia bisa menerima keputusan ini begitu saja? Terlebih lagi, karena Ahjin Guild hanya memiliki satu hunter elit, bukankah keputusan Asosiasi Hunter Amerika itu terlalu berlebihan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Choi Jong-in langsung tertawa kecil dan menjawab, sudah jelas itu adalah pilihan yang tepat kan? Lagi pula satu orang ini adalah hunter Sung Jinwo. Selain itu, jika kekuatan sebuah guild diukur dari jumlah anggota yang dimilikinya, maka bisa dikatakan hunter Sung Jinwo sudah memiliki ratusan anggota di Ahjin Guild. Sebagai seseorang yang menyaksikan kemampuannya secara langsung dari beberapa insiden, termasuk raid Pulau Jeju, aku sendiri percaya, Guild Ahjin tidak bisa dibandingkan dengan guild manapun di dunia, dan Ahjin Guild akan menjadi yang terkuat. Lalu ketika Choi Jong-in kembali ditanyai oleh seorang reporter, meski begitu, apakah Anda hanya akan menerimanya begitu saja? Apalagi Guild Hunters telah tergantikan oleh Ahjin Guild untuk mewakili Korea. Di sini Choi Jong-in kembali menjawab, tentunya aku juga merasa kecewa karena tidak dapat berkunjung ke Amerika. Namun daripada kecewa, aku justru lebih merasa bangga, sebab seorang hunter yang dapat kupercaya tanpa sedikit pun keraguan telah muncul. Terlebih lagi, aku dan semua anggota Guild Hunters juga pernah diselamatkan oleh hunter Sung Jinwo. Tak lama kemudian setelah Choi Jong-in menyelesaikan acara konferensi Guild Hunters, Shin langsung berpindah ke sisi Wojinchul yang menyampaikan kepada ketua Go Gun-hee tentang negara Cina yang meminta informasi mengenai hunter Sung Jinwo. Go Gun-hee yang mendengarnya sontak jadi bertanya-tanya, kenapa Cina tiba-tiba menunjukkan ketertarikan terhadap Jinwo? Padahal Jinwo sudah jelas menyatakan ketidaktertarikannya untuk menjadi hunter negara lain. Namun ketika Wojinchul kembali menyampaikan bahwa yang meminta informasi itu bukanlah pemerintah Cina, melainkan hanya satu orang, yaitu hunter bintang ke-7 Liu Shigang. Sontak Go Gun-hee jadi dibuat terkejut saat mendengarnya. Karena dari yang Go Gun-hee tahu, Liu Shigang adalah satu-satunya hunter di Cina yang memiliki peringkat tertinggi, dan ia juga mendapat pengecualian dari sistem klasifikasi yang ada di Cina. Wojinchul mengungkapkan, mengingat Liu Shigang sudah mengalahkan satu monster giant di wilayah Laut Cina, sepertinya dia memiliki ketertarikan terhadap Jinwo yang telah mengalahkan semua monster giant di Jepang. Namun meski begitu, ternyata Go Gun-hee malah menyuruh Wojinchul untuk menolak permintaan Liu Shigang tersebut. Sementara di belahan dunia lain di kantor Guild Scavengers milik Thomas Andre, yang mana tak lama ketika asisten Thomas ingin melaporkan bahwa besok hunter Sung Jinwo akan tiba di Amerika. Di sini terlihat ada hunter Hwang Dong-su yang datang memenuhi panggilan Thomas karena ada hal penting yang ingin Thomas sampaikan padanya terkait kedatangan Sung Jinwo ke negara ini. Thomas tahu Hwang Dong-su telah menyimpan dendam terhadap Jinwo karena insiden kematian saudaranya beberapa tahun yang lalu. Tapi meski begitu, dengan tegas Thomas ingin memperingati Hwang Dong-su agar jangan berani-beraninya mengganggu Jinwo, sebab Jinwo adalah hunter yang diakuinya.
Mendengar hal itu, sontak ekspresi Huang Dongsu langsung berubah jadi geram dan ia berniat untuk membantah perintah Thomas. Namun sebelum ia sempat mengutarakan bantahannya, tiba-tiba Thomas sudah melepaskan aura mengintimidasi yang sangat kuat, seolah-olah ada telapak tangan raksasa yang siap mencengkram Huang Dongsu. Lalu sembari mengacungkan jari telunjuknya di depan wajah Huang Dongsu, Thomas pun kemudian berkata, "Aku tidak ingat kapan aku mengizinkanmu untuk berbicara." Huang Dongsu yang mendengarnya sontak langsung bergidik ketakutan, seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditekan dari segala arah. Sementara di sisi lainnya, asisten Thomas yang melihat kejadian itu hanya bergumam di dalam benaknya. "Lebih baik kau tutup mulutmu dan dengarkan saja perkataannya Hunter Huang. Tidak banyak orang yang dapat memberikan ancaman peringatan seperti itu kepada Hunter rank tinggi. Bahkan hanya dengan berbicara saja, Thomas bisa membuat Hunter rank S diam membeku seperti patung." Thomas kemudian mulai menyentuh pundak Huang Dongsu, sembari melanjutkan perkataannya yang mengandung ancaman. "Aku akan mengatakannya sekali lagi padamu. Dalam kondisi apapun, jangan pernah kau berani mengganggu Hunter Sung Jinwo. Jadi sebaiknya kau pergilah berlibur selama konferensi internasional berlangsung, dan jalankanlah perintahku ini dengan bijak." Huang Dongsu yang mendengarnya sontak, ia hanya bisa memendam amarahnya di hadapan Thomas. Hingga ia tidak punya pilihan selain menjawab, "Baiklah, akan kulakukan sesuai perintahmu." Namun tak lama ketika Huang Dongsu sudah pergi meninggalkan ruangan itu, Thomas sendiri sangat yakin Huang Dongsu tidak mungkin akan menyerah begitu saja pada obsesinya. Jadi walaupun Huang Dongsu lebih memilih merasa tidak nyaman daripada mati, Thomas tetap memerintahkan asistennya yang bernama Laura untuk terus mengawasi Huang Dongsu sampai Jinwo meninggalkan Amerika. Di keesokan harinya, para peserta konferensi Guild Internasional dari berbagai negara sudah mulai tiba di Amerika. Di sini terlihat ada banyak reporter yang berlomba-lomba untuk mendapatkan berita eksklusif dari setiap momen yang akan terjadi. Tapi nyatanya, yang menjadi perhatian utama mereka adalah kedatangan Jinwo yang sedang hangat dibicarakan. Lennart Nierman, sang Master Guild Richter yang mewakili negara Jerman, kemudian bertanya kepada wakilnya, apakah sebaiknya mereka menyapa Hunter Sung Jinwo? Lagi pula tidak ada ruginya jika mereka berkenalan dengan Hunter yang kuat. Namun tanpa diduga oleh Lennart, tepat ketika ia baru saja akan mendekati Jinwo untuk berkenalan dengannya, tiba-tiba tubuhnya seketika membeku karena terkejut oleh sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh dirinya saja, lalu di dalam benaknya ia berkata, "Sungguh ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin di dalam bayangan Sung Jinwo ada ribuan pasang mata yang mengintai dalam kegelapan? Ternyata, dia tidak memanggil makhluk-makhluk itu dari dimensi lain, melainkan dia selalu membawa mereka semua bersamanya dengan cara seperti ini. Bahkan dengan jumlah sebanyak itu, jika dia menginginkan untuk memulai perang melawan Amerika, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya." Sementara ketika Jinwo menyadari ada seseorang yang terus menatap ke arahnya, Yu Jinho yang berdiri di sampingnya kemudian berkata, "Aku yakin karena berita tentangmu sudah tersebar luas, pastinya ada beberapa penggemar yang ingin berfoto dengan Mu Hyung Nim." Lalu segera setelah itu, perhatian Yu Jinho langsung beralih ke arah Wo Jinchul yang tampak pucat dan ia bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa ketua Wo Jinchul juga ada di sini?" Hingga setelah Wo Jinchul menjawab, "Aku sendiri sebenarnya juga tidak yakin, tapi aku telah ditugaskan untuk melindungi Hunter Sung." Seketika Yu Jinho langsung meledek Wo Jinchul dan membalas berkata, "Melindungi Hunter Sung kau bilang, memangnya siapa yang perlu kau lindungi di sini?" Tak lama kemudian, terlihat Adam White yang muncul menyambut kedatangan Jinwo. Namun karena ia hanya ditugaskan untuk mengawal Jinwo saja, Yu Jinho dan Wo Jinchul diminta untuk menunggu di ruangan hotel mereka masing-masing. Begitu Jinwo mendengar Adam yang ingin membawanya ke suatu tempat, di dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya apakah Adam ingin membahas soal ayahnya lagi. Tapi karena Adam dapat menyadari perubahan ekspresi Jinwo yang tampak serius, dengan segera Adam langsung berkata, "Kali ini tidak ada kaitannya dengan apapun yang mungkin dapat menyakiti perasaanmu Hunter Sung. Tapi ada informasi rahasia tingkat tinggi lainnya yang ingin kutunjukkan padamu." Setelah mengatakannya, Adam langsung membawa Jinwo pergi ke markas besar Asosiasi Hunter Amerika. Lalu di tengah perjalanan Adam kembali mengungkapkan, sejujurnya mereka sekarang sedang berada di bawah tekanan yang sangat berat, karena Asosiasi Hunter Amerika sudah mulai putus asa untuk mengisi ruang kekuatan tempur mereka yang kosong akibat kematian Christopher Reed. Jadi sebelum penyebab kematian Christopher bisa terungkap, maka Asosiasi Hunter Amerika akan menginvestasikan semua sumber daya mereka untuk mencari Hunter yang bisa menggantikannya. Dan Jinwo adalah salah satu kandidat yang terpilih. Setelah mengatakan itu, Adam mulai memperlihatkan sebuah data proyeksi yang menampilkan mayat naga kamis dan runestone yang ditinggalkannya. Adam menjelaskan, sang naga kamis adalah bencana terbesar bagi umat manusia yang sangat sulit dilupakan. Dan sekarang, Asosiasi Hunter Amerika sedang mencari pemilik baru yang layak untuk memiliki runestone tersebut. Namun tanpa diduga oleh Adam, alih-alih tertarik dengan runestone itu, ternyata Jinwo malah lebih tertarik dengan mayat naga kamis. Lalu ia langsung mengajukan permintaan kepada Adam untuk membawanya pergi melihat mayat naga kamis terlebih dahulu.
Adam yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo ingin meminta hal seperti itu. Tapi jika Jinwo memang menginginkannya, maka ia perlu membuat laporan dan meminta izin kepada petinggi terlebih dahulu. Dan alhasil, Jinwo pun setuju untuk menunggu sampai permintaannya disetujui. Lalu Adam langsung pergi melaporkan masalah ini kepada David, sang ketua Asosiasi Hunter Amerika. Jadi setelah Adam menyampaikan bahwa Jinwo lebih tertarik ingin melihat mayat Kamish dan dia tidak membahas soal runestone sama sekali. Awalnya, David masih tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilihat oleh Jinwo dari mayat Kamish tersebut. Namun setelah David teringat dengan kemampuan Jinwo yang bisa membangkitkan mayat monster, akhirnya David mulai menyadari jangan-jangan Jinwo berencana menjadikan naga Kamish menjadi salah satu prajuritnya. Hingga David pun sangat menentang permintaan tersebut karena ia tidak akan membiarkan ada seorang pun yang boleh menjadi sekuat itu. Tapi mengingat jika ia menolak permintaan ini, mungkin akan menjadi sulit untuk menjaga hubungan baik dengan Jinwo. Pada akhirnya, David telah memutuskan akan mengizinkan Jinwo untuk melakukan keinginannya. Namun David juga akan ikut mengantar Jinwo melihat mayat naga Kamish, karena ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk menguji kekuatan Jinwo. Tak lama kemudian, setelah David dan bawahannya membawa Jinwo melewati koridor yang panjang, hingga mereka berempat telah sampai di ruangan khusus tempat menyimpan mayat Kamish. Sontak Jinwo langsung bisa merasakan keberadaan kekuatan sihir naga Kamish, meskipun mayatnya sudah diawetkan selama 8 tahun. Dan Jinwo penasaran, kira-kira akan sekuat apa Kamish nanti setelah ia rubah menjadi bayangan. Di sini terlihat mereka yang akhirnya telah memasuki ruangan khusus itu, di mana pemandangan mayat Kamish yang luar biasa terpampang di hadapan mereka. David mengatakan, kami telah mengawetkan mayat Kamish secara utuh setelah dia membunuh ratusan hunter elit, hingga akhirnya Kamish berhasil dikalahkan. Lalu ketika David menanyakan, apakah kau sekarang sudah puas Hunter Sung? Dengan perlahan Jinwo mulai melangkahkan kakinya mendekati mayat Kamish, sembari meminta mereka semua untuk mundur. Melihat kejadian itu, sontak wakil ketua segera menanyakan kepada David, apakah kau yakin hal ini benar-benar tidak apa-apa? Kemudian setelah David dengan yakin menjawab tidak masalah, karena akulah yang memberinya izin, jadi mari kita perhatikan saja apa yang akan terjadi. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang telah berdiri tepat di depan kaca pelindung yang mengurung mayat Kamish. Lalu dengan tatapan yang penuh keyakinan, Jinwo langsung saja menyentuhkan tangannya ke kaca tersebut sembari berkata, "Arise!" Namun tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata Shadow Extraction telah gagal dilakukan, dan kini Jinwo hanya memiliki 2 kesempatan yang tersisa. Hingga sampailah ketika Jinwo menarik nafas panjang, dan lebih memfokuskan lagi kekuatannya dalam percobaan Arise kedua. Pada akhirnya, aura bayangan hitam mulai keluar dari mayat Kamish, yang membuat seluruh ruangan itu langsung diselimuti dengan energi menakutkan. Sosok bayangan naga raksasa itu kemudian berkata, "Apakah kau yang memanggilku, wahai Raja Kematian Shadow Monarch?" Semua orang yang melihat kebangkitan Kamish sontak jadi sangat terkejut dan sulit mempercayai kalau Jinwo mampu mensumon makhluk yang selama ini dianggap sebagai bencana bagi Amerika. Namun kegemparannya masih belum berakhir hanya sampai di situ saja. Karena tepat ketika Kamish menyadari keberadaan manusia di sana, tiba-tiba Kamish jadi teringat dengan perintah yang ditanamkan oleh rulers padanya untuk membunuh manusia. Hingga di saat itu juga, Kamish langsung memecahkan kaca yang mengurung dirinya dan segera bersiap melepaskan semburan nafas api untuk menyerang semua manusia yang ada di ruangan itu. Untungnya sebelum Kamish sempat melancarkan serangannya, dengan tenang Jinwo segera melangkah maju dan berbicara dalam bahasa monster kepada Kamish. "Hentikan! Kristal mana yang ditanamkan di kepalamu sudah lama dilepaskan. Jadi kau tidak perlu mengikuti perintah rulers lagi." Begitu mendengar perkataan Jinwo yang bersifat mutlak, seketika Kamish langsung terdiam dan membatalkan serangannya, lalu ia segera membungkuk hormat di hadapan Jinwo sembari berkata, "Jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch? Sebagai makhluk rendah hati yang dulu pernah melayani Raja para Naga, aku menyambutmu wahai rajaku yang baru." Jinwo kemudian mulai menyentuh kepala Kamish dan bertanya, "Jadi dulunya kau pernah melayani Raja para Naga ya?" Lalu setelah Kamish menjawab, "Benar rajaku. Aku telah melayani Raja Naga Gila sang Monarch of Destruction di masa lalu." Di dalam benaknya Jinwo pun kemudian berkata, "Sungguh aura kekuatan yang luar biasa. Bahkan meski sudah menjadi prajurit bayangan, dia masih memiliki ego yang jauh lebih kuat dari semua monster yang pernah kuhadapi. Jadi tidak diragukan lagi, Kamish adalah makhluk yang sangat kuat." Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tak lama ketika ia memikirkan semua petunjuk yang sistem coba tunjukkan padanya tentang keberadaan para monark. Saat itu Jinwo malah dikejutkan dengan bayangan Kamish yang tiba-tiba kehilangan eksistensinya. Lalu dengan penuh penyesalan Kamish berkata, "Maafkan aku rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Sayangnya pertemuan kita sangat terlambat." Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya.
Bahkan dengan kekuatan Shadow Monarch sekalipun, ternyata masih tidak sanggup mempertahankan bayangan Kamis yang sudah mati sejak 8 tahun lalu. Kamis kemudian berkata kepada Jinwo, "Sejujurnya aku merasa iri kepada para prajurit bayangan yang bisa melayanimu sampai akhir. Namun perlu kusampaikan padamu, wahai rajaku yang agung. Saat ini terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers, jadi waspadailah mereka rajaku. Bahkan meskipun pertemuan kita terlalu singkat, bagiku ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Setelah mengatakan semua itu, seketika aura bayangan yang menyelimuti Kamis telah menghilang dan wujudnya kembali menjadi kerangka yang tidak bernyawa. Jinwo yang melihat kenyataan pahit ini tentu jadi dibuat sangat kesal dan merasa kecewa, karena ia telah gagal memiliki prajurit bayangan sekuat Kamis. Bahkan meskipun Jinwo sudah berusaha menyembunyikan amarahnya saat berkata kepada David bahwa ia akan menanggung semua biaya kerusakan ini, tetap saja Jinwo tidak bisa menahan amarahnya akibat kegagalan tersebut. Lalu sebuah pukulan keras telah dihantamkan oleh Jinwo ke pintu masuk ruangan itu untuk melampiaskan kemarahannya. Yang kemudian ia langsung pergi dari sana dengan perasaan kecewa yang begitu berat. Namun yang lebih parahnya lagi, tepat setelah Jinwo kembali ke hotel untuk menemui Yu Jinho dan Wo Jinchul, ternyata Wo Jinchul malah memberikan laporan yang membuat amarah Jinwo jadi semakin berkecamuk. Karena saat ini, Yu Jinho telah dikabarkan menghilang tanpa ada yang tahu kemana perginya. Awalnya Yu Jinho memberitahu Wo Jinchul bahwa dia akan pergi ke markas asosiasi Hunter setelah menerima pesan dari Jinwo. Namun begitu Jinwo mengkonfirmasi bahwa ia baru saja pulang dari sana, tapi ia tidak melihat Yu Jinho sama sekali. Sontak mereka pun mulai jadi panik dan mengkhawatirkan keadaan Yu Jinho. Ditambah lagi Adam juga memberitahukan bahwa nama Yu Jinho tidak tercantum dalam catatan pengunjung markas asosiasi Hunter. Wo Jinchul mengungkapkan, ia yakin saat 2 jam yang lalu ada seorang hunter dari Guild Scavenger yang datang secara pribadi untuk menjemput Yu Jinho. Namun Adam segera membantahnya, karena Guild Scavenger seharusnya tidak punya otoritas untuk menggantikan pekerjaan asosiasi Hunter. Adam kemudian mencoba menghubungi Laura dari Guild Scavengers untuk memastikan kebenaran tersebut. Tapi sialnya, ternyata Laura juga tidak mengetahui apapun soal ini, dan pikirannya mulai mencurigai seseorang. Sementara, ketika Laura baru saja menanyakan kepada Adam, apakah Hunter Sung sudah menyadari situasinya? Lalu Adam menjawab dia belum tahu. Di sini Laura juga akan mengambil tindakan dengan segera mengerahkan Guild Scavengers untuk menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Namun begitu Adam menoleh ke arah Jinwo untuk menyampaikan informasi tersebut, ternyata Jinwo sudah menghilang dari pandangannya, dan kini Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk mencari Yu Jinho sendirian. Di dalam hatinya yang diterjang oleh badai kemarahan yang menggelegak, Jinwo tahu betul situasi ini bukanlah masalah biasa, melainkan ini adalah kasus penculikan. Jinwo menyadari kecerobohan dirinya yang tidak menempatkan satupun prajurit bayangan untuk menjaga Yu Jinho. Sejak ia menggunakan Shadow Exchange saat menyembuhkan ayah Yu Jinho beberapa hari yang lalu. Jadi karena Jinwo tidak ingin kejadian seperti yang dialami adiknya juga terjadi pada Yu Jinho, lantas Jinwo langsung memanggil sejumlah prajurit bayangannya untuk membantu mencari Yu Jinho ke seluruh penjuru kota. Sementara di sisi Thomas Andre yang juga sudah bergerak untuk menyelidiki kasus hilangnya Yu Jinho, hingga ia menemukan ada banyak petugas keamanan yang babak belur akibat pertarungan. Sontak Thomas langsung bisa menyadari bahwa orang yang telah membuat kekacauan ini pasti adalah Hwang Dongsu. Jadi Thomas pun segera memerintahkan anggotanya untuk mencari Hwang Dongsu secepatnya sebelum Jinwo menemukannya lebih dulu. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sedang berdiri di atas gedung dengan tatapan penuh amarah. Jinwo mencoba menggunakan kemampuan inderanya untuk mencari petunjuk dengan mendengarkan setiap percakapan warga melalui prajurit bayangan yang telah ia sebar. Namun karena Jinwo tidak mendapat petunjuk apapun yang berkaitan dengan Yu Jinho, sesaat Jinwo sempat menduga apakah Yu Jinho sudah pergi meninggalkan kota. Mengingat Yu Jinho adalah seorang hunter rank D tipe petarung, Jinwo yakin seharusnya orang biasa takkan sanggup menculiknya meskipun jumlah mereka banyak. Selain itu, jika mobil yang membawa Yu Jinho ke markas asosiasi Hunter mendadak mencoba meninggalkan kota, seharusnya Yu Jinho pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia akan memberontak. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku adalah Yu Jinho yang telah pergi bersama anggota Guild Scavengers. Jadi jika memang benar seperti yang Jinwo pikirkan saat ini, maka orang yang telah menculik Yu Jinho pastinya adalah Hwang Dongsu, karena dendam terhadap saudaranya yang sudah mati. Jinwo yakin Hwang Dongsu pasti sudah cukup lama menunggu kedatangan dirinya dan Yu Jinho ke Amerika, hingga Hwang Dongsu bisa menemukan kebenaran tentang kematian saudaranya. Namun jika sampai terjadi sesuatu terhadap Yu Jinho, maka Jinwo tidak akan pernah memaafkannya dan ia pasti akan menghabisi Hwang Dongsu. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Thomas Andre yang masih belum mendapat kabar tentang keberadaan Hwang Dongsu. Thomas bertanya-tanya, kenapa Hwang Dongsu berani melanggar perintah darinya? Apakah mungkin itu karena dia tidak takut akan kematian?
Namun mengingat Huang Dongsu adalah seorang hunter rank S, dan dia seharusnya juga bisa menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jinwo. Di sini Thomas mulai menyadari satu-satunya alasan kenapa Huang Dongsu tetap melakukan hal bodoh meskipun dia tahu akibatnya, yaitu karena dia tahu bahwa Thomas pasti akan ikut campur dalam pertarungannya melawan Jinwo. Thomas kemudian mencoba menghubungi Laura untuk menanyakan bagaimana perkembangan situasinya. Hingga setelah Laura melaporkan pola pergerakan Huang Dongsu selama sebulan terakhir, dan ia menemukan ada 3 kejadian di mana Huang Dongsu melenceng dari pola aktivitas normalnya. Lantas Thomas langsung memerintahkan Laura untuk mengirimkan semua Hunter Guild Scavenger ke lokasi tersebut. Dan Thomas sendiri juga akan pergi ke sana. Sementara di saat yang sama di kantor Asosiasi Hunter Amerika, di sini terlihat seluruh staf asosiasi yang juga sedang bekerja keras untuk membantu menemukan Huang Dongsu. Karena mereka tidak ingin terjadi perselisihan antara Huang Dongsu dan Jinwo. Ditambah lagi karena mereka juga mendapat laporan bahwa Guild Scavengers sudah membatalkan semua jadwal raid. Dan ada 100 hunter yang telah dikerahkan untuk bersiap melakukan pertarungan. Tentunya kekacauan ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Lalu sang wakil direktur bergumam di dalam benaknya. Luar biasa, jika seluruh anggota Guild Scavengers mulai bergerak, maka itu berarti Thomas Andre lah yang berada di balik semua ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di tempat berbeda yang berlokasi di sebuah pabrik terbengkalai, terlihat Yu Jinho yang sedang disandera dalam kondisi babak belur setelah dihajar oleh Huang Dongsu bersama kedua rekannya. Huang Dongsu mengatakan, sejujurnya ia tidak berencana untuk menyakiti Yu Jinho jika Yu Jinho mau memberitahukan satu hal yang ingin diketahuinya. Bahkan meskipun sebelumnya Thomas sudah memperingatinya untuk jangan menyentuh Sung Jinwo. Ternyata, dari awal Huang Dongsu memang tidak pernah berencana untuk mengganggu Jinwo. Karena masih ada satu orang lagi yang bisa memberinya jawaban, yaitu Yu Jinho. Namun tidak peduli, walaupun Huang Dongsu sudah berjanji akan melepaskan Yu Jinho, jika Yu Jinho mau berkata jujur bahwa Jinwo lah yang telah membunuh saudaranya di dungeon waktu itu. Nyatanya Yu Jinho tetap memilih bungkam, hingga ia harus berakhir dengan disiksa seperti ini. Huang Dongsu kemudian mulai menjambak rambut Yu Jinho dan menghempaskan kepalanya ke tiang sembari berkata, "Dengarkan ini baik-baik, aku tidak mau sampai membunuhmu. Orang yang tersenyum di belakangku adalah healer yang cukup berpengalaman, dan dia akan menyembuhkanmu kapanpun kau hampir mati. Jadi sampai kau mau membuka mulutmu, maka selamanya kau akan disiksa di sini." Ditambah lagi, karena kita sekarang berada di pabrik yang sudah ditutup selama lebih dari 5 tahun, tentunya tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu, tidak peduli sekeras apapun kau berteriak. Namun alih-alih merasa goyah dan takut dengan ancaman Huang Dongsu, ternyata Yu Jinho malah mengacungkan jari tengahnya sembari mengatakan persetan anjing. Hingga membuat Huang Dongsu yang marah, langsung menghempaskan kepala Yu Jinho sekali lagi. Untungnya tepat ketika Huang Dongsu baru saja akan melanjutkan aksinya dengan cara yang lebih kejam. Tiba-tiba, Huang Dongsu terdiam dan pandangannya langsung teralihkan kepada salah satu prajurit bayangan High Orc Jinwo, yang akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka. Pada awalnya, mereka pikir kemunculan High Orc itu disebabkan oleh dungeon break yang terjadi di sekitar sana. Namun begitu Huang Dongsu memancarkan aura mengerikan dan langsung bergerak untuk menyerang High Orc tersebut. Pada saat itulah, Jinwo segera bertukar tempat dengan skill Shadow Exchange. Lalu sebuah pukulan keras dari Jinwo langsung mendarat di tubuh Huang Dongsu, yang membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh ke belakang. Sementara di saat yang sama di negara Korea, di sini terlihat Beru yang sedang bertugas menjaga keluarga Jinwo sambil menonton berita tentang konferensi internasional. Tapi tak lama ketika ibu Jinwo mulai mengkhawatirkan bagaimana keadaan Jinwo sekarang, tiba-tiba Beru dikejutkan dengan perasaan menakutkan seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya, di mana itu adalah pertanda bahwa Jinwo sedang dalam keadaan sangat marah. Bahkan tidak hanya Beru saja yang dapat merasakan kemarahan Jinwo, tapi di sisi prajurit bayangan yang Jinwo tempatkan pada Park Jongsu juga dapat merasakan hal yang sama, hingga membuat bayangan mereka mulai bergejolak, seolah sedang sangat ketakutan. Scene kemudian kembali berpindah ke Amerika, yang memperlihatkan rombongan mobil anggota Guild Scavengers yang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi Huang Dongsu. Namun karena laju mobil itu terlalu lambat, dan Thomas Andre juga dapat merasakan pertarungannya sudah dimulai. Di saat itu juga, Thomas langsung menendang pintu mobilnya dan segera turun ke jalan untuk pergi ke lokasi dengan kemampuannya sendiri. Sementara, kembali ke sisi Jinwo yang telah muncul di hadapan Huang Dongsu, dengan melepaskan aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya seperti api neraka yang lapar. Di sini terlihat dengan jelas, tatapan matanya benar-benar memancarkan amarah yang tidak terbendung lagi. Bahkan saat ia melangkahkan kakinya untuk mendekati Yu Jinho yang sudah tidak berdaya, seketika energi yang ia pancarkan telah merobek udara di sekelilingnya. Dan itu menandakan Jinwo sudah siap meluluh lantakan musuhnya tanpa ampun. Jinwo kemudian segera memberikan ramuan potion kepada Yu Jinho untuk menyembuhkan lukanya.
Namun karena ramuan itu tidak dapat menyembuhkan Yujinho yang sudah terluka parah, dan status kesehatannya berada di bawah 10%. Sontak Jinwo benar-benar jadi dibuat semakin marah. Lalu ia langsung memerintahkan Hunter Healer yang ada di belakangnya untuk segera menyembuhkan Yujinho. Pada awalnya si healer ini sempat ketakutan saat merasakan tekanan kekuatan Jinwo yang sangat mengerikan. Tapi berhubung saat itu Huang Dongsu telah bangkit untuk menghadapi Jinwo, hingga membuat si healer ini jadi berani mengatakan, "Mungkin sebaiknya kau membujuk bosku terlebih dahulu sebelum menyuruhku." Pada saat itu juga, tangan Jinwo langsung mencengkram kepala healer itu dan membantingnya ke tembok. Lalu Jinwo kembali bertanya kepada pria satunya lagi, "Apakah kau juga seorang healer?" Namun karena pria itu menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang healer. Sialnya, pria itu juga langsung dibanting oleh Jinwo dengan skill Ruler's Authority. Hingga membuat Huang Dongsu yang melihat kejadian itu jadi semakin yakin bahwa Jinwo adalah orang yang telah membunuh saudaranya di dungeon waktu itu. Yujinho kemudian mencoba memberitahu Jinwo untuk berhati-hati terhadap Huang Dongsu karena Huang Dongsu ingin membalas dendam kematian saudaranya. Lalu setelah Jinwo menyuruh Yujinho agar jangan bicara dulu, di sini Jinwo pun mulai melangkahkan kakinya mendekati Huang Dongsu sembari berkata, "Soal kematian saudaramu, kau bisa tanyakan saja langsung padanya." Huang Dongsu yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat marah dan langsung melayangkan pukulannya kepada Jinwo. Namun Jinwo masih bisa menghindarinya dengan mudah, lalu ia juga langsung melancarkan serangan balik ke perut Huang Dongsu, hingga membuatnya sangat kesakitan dan tubuhnya kembali terlempar jauh, menghantam pipa besar yang ada di belakangnya. Sementara di saat Huang Dongsu baru saja akan bersiap untuk membalas serangan Jinwo, lagi-lagi Huang Dongsu kembali dikejutkan dengan Jinwo yang sudah berada di dekatnya. Kemudian ia langsung melancarkan serangan susulan dengan menghantamkan kepala Huang Dongsu ke lantai. Hingga sampailah ketika Jinwo terus-menerus membanting Huang Dongsu tanpa ada sedikit pun perlawanan darinya. Pada saat itulah, akhirnya Thomas Andre sudah tiba di sana untuk menghentikan Jinwo dengan berkata, "Cukup Hunter Sung, sudah kubilang berkali-kali padanya agar jangan mengganggumu, tapi dia masih saja melakukannya. Apakah Huang Dongsu masih hidup?" Lalu setelah Jinwo menjawab, dia belum mati. Lantas Thomas langsung meminta Jinwo untuk melepaskan Huang Dongsu dan mereka bisa membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Namun berhubung Jinwo malah mengatakan, "Kalau aku menolak memangnya kau mau apa?" Di sini Thomas pun menjawab kalau begitu ini bukanlah permintaan lagi. Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung melempar Huang Dongsu seperti sampah yang tidak berguna, lalu ia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka cobalah untuk menghentikanku." Melihat situasi ini, di dalam hatinya Huang Dongsu merasa sangat senang karena semuanya telah berjalan sesuai rencananya. Huang Dongsu tahu Thomas tidak punya pilihan selain terlibat dalam masalah ini, jadi Thomas pasti akan menggantikannya untuk membunuh Sung Jinwo. Sampai di sini Thomas masih mencoba untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus bertarung melawan Jinwo. Lalu ia bertanya, "Mungkinkah kau tidak mengenal siapa aku?" Hingga begitu Jinwo menjawabnya dengan arogan, "Tidak penting kau itu siapa." Secara tidak langsung, jawaban Jinwo tersebut telah menampar harga diri Thomas yang membuat api amarahnya seketika meledak. Padahal Jinwo jelas-jelas sudah mengenal siapa dirinya, namun dia tetap berani melakukan hal semacam ini. Diceritakan, Thomas Andre adalah orang yang tumbuh dari keluarga imigran miskin dan mempunyai banyak musuh. Tapi meskipun kelihatannya dia tidak mempunyai apapun, nyatanya dia telah dikaruniai dengan satu bakat yang menobatkannya sebagai yang terbaik, yaitu keganasan yang luar biasa. Thomas memiliki kemampuan untuk mendominasi orang lain dengan cara kekerasan. Hingga setelah ia melalui berbagai macam pertarungan dalam jumlah yang sangat banyak dan mulai membuktikan kemampuan bakat alaminya. Sejak saat itu, Thomas sudah menunjukkan bahwa kekuatannya dapat menundukkan mereka yang membenci dirinya. Jadi dengan menggunakan kekuatan, otoritas, harta, dan kekerasan, Thomas telah berkuasa layaknya seorang raja yang sesungguhnya, menghancurkan siapapun yang menghalanginya, dan menundukkan mereka yang memandang rendah dirinya. Jadi dengan setumpuk pengalaman yang ia dapatkan, tentunya Thomas sangat paham cara mengatasi orang-orang yang menolak mematuhi perintahnya. Di sini terlihat Thomas yang mulai bersiap untuk melancarkan serangan kepada Jinwo. Namun bertepatan dengan kemunculan seluruh anggota Guild Scavengers yang sudah tiba di lokasi. Pada saat itu juga, semuanya langsung dikejutkan dengan suara dentuman keras karena ada seseorang yang terlempar ke arah mereka. Dan ternyata orang itu adalah Thomas yang terpaksa harus menggunakan kedua lengannya untuk menahan serangan Jinwo. Semua hunter yang melihat kejadian itu sontak jadi dibuat tercengang karena tidak ada yang menyangka hunter sekuat Thomas bisa terlempar seperti ini. Sementara setelah Jinwo memerintahkan Igris dan Kaisel untuk membawa Yujinho ke rumah sakit terdekat, di sini terlihat Thomas Andre yang telah mengerahkan 100 anggota Guild Scavengers untuk bersiap bertarung. Namun tanpa diduga oleh Thomas, ternyata Jinwo juga telah memanggil sejumlah pasukan bayangan yang jauh lebih banyak untuk memulai perang. Hingga membuat Thomas yang melihatnya seketika langsung tersenyum puas, lalu ia berkata di dalam benaknya, "Sungguh luar biasa, akhirnya aku menemukan lawan yang layak.
Kini aku sudah tidak peduli lagi dengan urusan Huang Dongsu. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali harga diriku yang hancur, yaitu dengan membunuh Sung Jinwo brengsek itu. Di sini kita pun dapat melihat Thomas yang memancarkan aura intimidasi sembari berkata kepada Jinwo, "Belum terlambat bagimu untuk mengakui kesalahanmu dan pergi dari sini. Jika kau mau meminta maaf, setidaknya nyawamu akan kuampuni." Namun alih-alih merasa goyah dan menuruti perkataan Thomas, ternyata Jinwo malah membalas dengan mengacungkan jari tengahnya, hingga membuat Thomas yang marah sekali lagi berkata kepada Jinwo, "Dasar bajingan, berani-beraninya kau menentangku. Kau akan menyesal jika kesempatan ini tak kau ambil." Setelah mengatakannya, Thomas langsung saja melepaskan ledakan kekuatan yang nyaris tidak dapat dikenali oleh nalar manusia, di mana urat-urat tubuhnya tampak menyala seperti kilatan petir yang menyebar liar di setiap ototnya yang membesar, dan aura emas yang menyembur keluar dari tubuhnya telah melelehkan udara di sekitar. Sementara di saat seluruh anggota Guild Scavengers juga telah bersiap untuk memulai pertempuran melawan pasukan bayangan Jinwo yang tak terhitung jumlahnya. Di saat itu juga, Jinwo langsung memerintahkan pasukannya untuk maju memulai serangan, sedangkan Thomas juga langsung memerintahkan pasukannya untuk siap-siap menerima hantaman. Jadi ketika ribuan prajurit bayangan Jinwo telah bergerak, menyerbu ratusan hunter yang ada di hadapan mereka. Dengan sigap, para hunter tipe tanker segera membuat barisan pertahanan dengan menggunakan tameng, hingga terciptalah sebuah tameng berukuran besar yang memancarkan cahaya menyilaukan berwarna keemasan. Di sini terlihat beberapa prajurit bayangan yang mulai melompat untuk melancarkan serangan dan mencoba menembus tameng itu. Namun tiba-tiba, mereka semua langsung dihantam oleh kekuatan besar milik Thomas, yang dapat menerobos barisan prajurit bayangan hanya seorang diri saja. Bahkan meskipun saat itu ada Tas yang mencoba menahan pergerakan Thomas dengan skill Hymn of Protection miliknya, nyatanya, barrier yang Tas gunakan masih tidak cukup kuat untuk menghentikan Thomas yang segera melompat ke arahnya. Hingga Thomas pun berhasil menghancurkan barrier itu sekaligus dengan kepala Tusk. Lalu setelah Thomas mengatakan, "Para anggotaku mungkin tidak bisa menghadapi monster ini." Dengan cepat Thomas langsung mendarat ke gudang untuk memulai pertarungannya melawan Jinwo. Namun Thomas tidak menyangka kalau para anggotanya telah ditumbangkan oleh Jinwo hanya dalam waktu singkat, bahkan tanpa perlu menyentuh mereka. Jinwo yang menyadari kemunculan Thomas yang sedang melesat cepat ke arahnya. Di sini ia langsung memerintahkan Iron untuk memblokir pergerakan Thomas menggunakan tameng. Namun dengan mudah, Thomas juga langsung menghancurkan pertahanan Iron hanya dengan sekali serangan saja. Sementara ketika Thomas kembali memfokuskan perhatiannya kepada Jinwo, yang ternyata sudah menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba, Thomas dikejutkan dengan Jinwo yang sudah berada di sampingnya, dan langsung mengayunkan tebasan dagger ke perut Thomas. Tapi betapa terkejutnya Jinwo, ternyata tebasan daggernya tidak mempan terhadap tubuh Thomas yang keras seperti baja. Hingga justru Thomaslah yang berhasil mendaratkan pukulannya kepada Jinwo, yang membuat Jinwo terlempar ke udara. Lalu setelah Thomas mengatakan, "Beraninya kau meremehkan hunter tingkat nasional." Pada saat itu juga, Thomas langsung menggunakan kemampuan Psychokinesis untuk mencengkeram dan menarik tubuh Jinwo yang masih melayang di udara, yang kemudian ia berkata, "Rasakanlah perbedaan kekuatan kita, dan menyerahlah." Namun tanpa diduga oleh Thomas, ternyata Jinwo juga segera menggunakan skill Ruler's Authority untuk mencengkeram tubuh Thomas dengan tekanan gravitasi yang sangat berat, hingga membuat Thomas yang kaget jadi bertanya-tanya, apakah dia berencana menghancurkanku seperti ini, seolah-olah dia sedang memaksaku untuk diam di tempat. Si bajingan ini, padahal dia sedang ditarik ke arahku, tapi dia malah lebih memilih untuk menyerangku. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang berhasil mendaratkan pukulannya ke wajah Thomas hingga memuntahkan darah, dan tubuhnya juga sampai terlempar jauh ke belakang. Sementara di saat Thomas masih mencoba mempertahankan posisi tubuhnya agar tidak tumbang karena pukulan barusan, lagi-lagi Thomas kembali dikejutkan dengan Jinwo yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan susulannya sembari berkata, "Kau tadi bilang apa? Rasakanlah perbedaan kekuatan kita dan menyerahlah katamu? Jangan bercanda!" Setelah mengatakannya, Jinwo langsung bergerak dalam kecepatan tinggi untuk menyerang semua titik vital Thomas, hingga membuat Thomas yang tidak bisa berkutik, jadi terpaksa akan menggunakan seluruh kekuatannya sembari berkata, "Baiklah, aku akan berhenti meremehkanmu sekarang. Reinforcement!" Begitu Thomas mengaktifkan skill Reinforcement yang dapat menguatkan tubuhnya, serta meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan refleksnya secara ekstrim. Saat itu Jinwo mengira, 4 orang yang meminjam kekuatan Rulers mungkin adalah mereka yang selamat dari Raid Kamish. Namun ternyata, mereka adalah 4 hunter level nasional dan Thomas Andre adalah salah satunya. Jinwo yang menyadari kekuatan Thomas tidak bisa dianggap remeh, dengan cepat ia langsung melesat ke arah Thomas untuk melancarkan serangannya kembali. Tapi karena Thomas juga langsung mengangkat kedua tinjunya untuk menghantam Jinwo, tiba-tiba Jinwo sudah menghilang dari jangkauan serangan mematikan Thomas, yang dapat menghancurkan seluruh permukaan tanah di sekitarnya.
Lalu ketika Thomas menyadari posisi Jinwo yang telah melompat ke udara, saat menghindari serangannya barusan, Thomas langsung saja mengarahkan tangannya kepada Jinwo untuk menggunakan skill capture yang mirip seperti Black Hole. Melihat kejadian itu, sontak para hunter dari Guild Scavengers jadi tampak sangat panik dan segera bergerak menjauhi master mereka. Sementara di sisi prajurit bayangan yang tidak mengetahui betapa mengerikannya skill capture tersebut, seketika mereka pun langsung terhisap ke dalam lubang hitam yang diaktifkan oleh Thomas. Bahkan saking dahsyatnya kekuatan itu, Jinwo sendiri sampai-sampai mengakui ia mungkin sudah terhisap masuk juga jika ia tidak menggunakan skill Ruler's Authority. Thomas kemudian sekali lagi melancarkan serangan jarak jauh kepada Jinwo hingga menimbulkan ledakan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Namun karena Jinwo masih bisa menghindari serangan itu dengan melompat ke puncak gudang. Thomas yang geram melihatnya, kemudian ia berkata kepada Jinwo, "Kali ini seranganku tidak akan meleset lagi." Setelah mengatakan itu, Thomas langsung bersiap untuk melompat ke arah Jinwo agar bisa menyerangnya dari jarak dekat. Namun sebelum Thomas dapat melancarkan serangannya, dengan mudah Jinwo malah berpijak di kepala Thomas untuk melompat lebih tinggi lagi, hingga membuat Thomas yang kesal, sontak ia langsung menggunakan kemampuannya untuk menarik tubuh Jinwo. Tapi karena Jinwo segera menggunakan skill Ruler Touch dengan kekuatan Shadow Monarch yang ia miliki, kali ini justru Jinwo lah yang menarik tubuh Thomas ke arahnya dengan cepat, hingga Thomas pun langsung mengaktifkan skill Reinforcement untuk meningkatkan kekuatan tinjunya saat ia dan Jinwo saling mengadu pukulan mereka masing-masing. Namun betapa terkejutnya Thomas, ternyata Jinwo malah dapat menghancurkan armor Thomas dengan begitu mudahnya. Bahkan ekspresi tenang yang Jinwo perlihatkan seolah-olah ingin membuktikan kepada Thomas bahwa tidak ada satupun lawan yang bisa mengancam kekuatan mutlak seorang Raja Kematian Shadow Monarch. Lalu ketika Thomas terhempas ke permukaan, dan Jinwo juga segera mendarat untuk melanjutkan pertarungan mereka. Di sini terlihat Thomas yang masih bisa bangkit dan langsung melancarkan serangan balik kepada Jinwo dengan pukulan tangan kanannya. Namun dengan mudah, Jinwo segera menghindari serangan itu dan langsung melompat ke arah Thomas untuk menghantam wajahnya. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Thomas tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dalam kondisinya yang sudah terdesak, Thomas bertanya-tanya, bagaimana hunter tipe mage seperti Jinwo bisa menghasilkan kekuatan dan kecepatan sebesar ini? Namun karena Thomas tidak mau menyerah begitu saja, mengingat kekuatannya yang luar biasa adalah jati dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaganya Thomas berusaha bangkit dari tekanan yang Jinwo berikan, sembari berkata, "Aku adalah Thomas Andre, apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Tapi sialnya, ternyata Jinwo sama sekali tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Thomas untuk melawan. Kemudian dengan amarahnya yang semakin memuncak, Jinwo berkata, "Bukankah sudah kubilang, aku tidak peduli kau itu siapa?" Saat melihat Jinwo yang terus mengamuk dan menyerang Thomas tanpa henti, dari kejauhan, Adam mencoba meneriaki Jinwo untuk menghentikan pertarungan ini. Namun tanpa ingin mempedulikan ucapan Adam, nyatanya Jinwo tetap melanjutkan serangan bertubi-tubinya kepada Thomas secara terus-menerus. Hingga sampailah ketika Jinwo melancarkan pukulan demi pukulan yang membuat Thomas sudah mencapai batasnya. Pada akhirnya Thomas terpaksa menyerah dan mengakui kekalahannya, hingga Jinwo pun langsung menghentikan serangannya terhadap Thomas. Semua orang termasuk Adam yang melihat kejadian itu sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau Jinwo bisa mengalahkan Thomas sampai babak belur seperti ini. Ditambah lagi mengingat sebelumnya tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang mampu berbuat begini kepada hunter sekuat Thomas. Adam sangat yakin setelah kabar ini tersebar, pastinya akan mengguncang dunia. Adam kemudian segera menyuruh seorang hunter healer untuk menyembuhkan luka Thomas. Namun karena semua tulang di tubuh Thomas sudah rusak dan pendarahannya juga parah, ternyata mereka membutuhkan bantuan semua healer yang ada untuk menyembuhkan Thomas bersama-sama. Bahkan jika bukan karena Thomas adalah seorang hunter level nasional, maka bisa dipastikan hunter lain manapun pasti sudah akan mati 10 kali akibat serangan separah ini. Tapi kabar baiknya, untungnya tidak ada lagi hunter dari Guild Scavengers yang tewas, kecuali Huang Dongsu yang sudah tidak bernafas dan jantungnya juga tidak berdetak lagi. Sementara, di sisi Jinwo yang telah menghilang dari lokasi pertempuran, dan sekarang ia sedang berada di Korea setelah menggunakan Shadow Exchange dengan Beru. Di sini terlihat Jinwo yang sedang berbincang dengan sesosok bayangan di atas gedung. Jinwo mengatakan, "Bukankah sudah lama semenjak terakhir kali kau datang ke Korea? Selagi kita berbincang sekarang, Beru sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Yu Jinho menggunakan kekuatannya di Amerika." Namun alih-alih menanggapi ucapan Jinwo tersebut, bayangan itu malah berkata, "Rajaku, tolong berikan nama untukku juga." Dan ternyata, sosok bayangan itu tidak lain adalah Huang Dongsu yang telah Jinwo ekstrak menjadi prajurit bayangan dengan level Knight Commander. Seperti yang kita tahu, dulunya Huang Dongsu adalah pemburu kuat, arogan, dan kejam. Tapi sekarang ia tak lebih dari boneka bayangan, di mana tubuh dan jiwanya telah diambil sepenuhnya oleh Jinwo. Tujuan Jinwo membangkitkan Huang Dongsu bukanlah karena kekuatannya,
melainkan karena dendam terhadap Hwang Dong-su yang telah melukai Yu Jin-ho. Dan ini adalah bentuk penghinaan paling menyakitkan dari Jinwo untuk Hwang Dong-su. Jinwo kemudian berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu nama Greed, sebab kau mati karena serakah? Menurutmu bagaimana? Apa kau suka dengan nama itu Hwang Dong-su?" Lalu setelah Hwang Dong-su menjawab terima kasih rajaku, saat itu Jinwo langsung memerintahkan Hwang Dong-su untuk menempelkan kepalanya di lantai lagi. Di keesokan harinya, acara konferensi Guild Internasional akhirnya telah dimulai. Jinwo yang sudah kembali ke Amerika terlihat sedang berjalan melewati kerumunan reporter dengan didampingi oleh Adam dan Wakil Direktur Biro Hunter Amerika. Wakil Direktur mengatakan, setelah kabar angin tentang pertarungan Jinwo terdengar oleh media, hari ini Jinwo pasti akan sulit untuk kabur dari perhatian publik. Biro Hunter sudah mengamankan testimoni dari parti Hwang Dong-su dan mereka akan memastikan kebenaran dari insiden ini akan terbuka. Namun alih-alih memikirkan soal Hwang Dong-su lagi, ternyata Jinwo hanya akan fokus untuk mencari kebenaran tentang ayahnya, lagi pula itulah satu-satunya alasan ia datang ke Amerika. Setelah Adam memberikan earphone yang akan ia gunakan untuk menerjemahkan isi presentasinya kepada Jinwo, di sini terlihat Jinwo yang mulai memasuki ruangan konferensi, hingga setiap langkah kakinya seketika langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Liu Zigang yang menatapnya sembari menyeringai tipis. Beberapa dari mereka tampak sedang berbisik-bisik membicarakan tentang Jinwo yang telah menghajar Thomas Andre sampai hampir mati, dan juga soal peran penting Jinwo saat menyelesaikan Gate Rank S di Tokyo, Jepang. Bahkan mereka masih sulit mempercayai kalau Jinwo bisa membantai Thomas yang selama ini sudah berkuasa atas hunter lain, layaknya seorang raja. Tak lama kemudian setelah Jinwo duduk di tempat yang telah disediakan, kini acara konferensi itu pun langsung dimulai dengan presentasi dari seorang dokter bernama Belzer. Dr. Belzer yakin semua orang yang ada di sini sudah sadar tentang jumlah kemunculan gate yang meningkat drastis dan monster-monster yang lebih kuat juga mulai bermunculan. Namun tidak banyak dari mereka yang tahu soal aktivitas abnormal telah terdeteksi di atas langit akibat semakin menguatnya konsentrasi energi sihir yang telah diserap ke dalam atmosfer, dan Dr. Belzer menyebutnya sebagai Magisphere. Diketahui Magisphere tersebut sedang terkonsentrasi di atas langit di beberapa negara. Tapi setelah mengamati fenomena ini di 9 lokasi, ternyata Magisphere yang paling pekat berada di Korea. Saat mengetahui hal itu, sontak perhatian semua orang langsung tertuju kepada Jinwo yang berasal dari Korea. Seolah-olah mereka mencurigai Jinwo lah yang telah mengumpulkan Magisphere di atas langit. Namun Dr. Belzer segera membantah kecurigaan tersebut, karena jika Jinwo memang bisa melakukan hal seperti itu, artinya kekuatan Jinwo sekarang sudah melampaui ranah para hunter. Jinwo yang mendengarnya kemudian bergumam, mungkinkah 9 lokasi ini berhubungan dengan jumlah penguasa yang ingin memulai perang di bumi? Lalu setelah Dr. Belzer mengakhiri presentasinya dengan menyampaikan bahwa dunia mungkin akan menghadapi perubahan besar karena permasalahan ini. Saat itu David, sang ketua Asosiasi Hunter Amerika, langsung mengambil alih acara tersebut untuk menyampaikan berita utamanya. David mengatakan, ada hal darurat yang perlu saya sampaikan kepada para hunter yang hadir di sini. Dengan berat hati saya ingin menyampaikan, pada 2 minggu yang lalu, Hunter Christopher Reed telah dibunuh oleh sekelompok penyerang tak dikenal. Semua orang yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan menganggap ini lelucon, karena tidak ada yang percaya kalau Hunter level nasional sekuat Christopher telah dibunuh. Bahkan jika memang ada yang bisa membunuh Hunter level nasional, maka seseorang itu haruslah memiliki kekuatan yang setara. Jadi satu-satunya Hunter yang terlintas dalam pikiran mereka saat ini adalah, jangan-jangan Jinwo lah yang membunuh Christopher. Di tengah kebingungan itu, David kembali menyampaikan kepada semua orang yang hadir di sana. Berita tentang kematian Christopher secara resmi akan dirilis besok. Tolong dengarkan ini dengan seksama tanpa ada kesalahpahaman. Ada orang yang kami curigai sebagai pelaku atas kejadian ini dan dia adalah tersangka S. Begitu melihat foto tersangka yang dicurigai itu ditampilkan, sontak Jinwo langsung menyipitkan matanya dan memancarkan aura mengerikan. Karena tersangka tersebut adalah ayahnya sendiri. Bahkan meskipun sebagian orang ada yang berpikir wajah tersangka itu memang mirip dengan Jinwo, nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menoleh ke arah Jinwo lagi, sebab mereka bisa merasakan ada kekuatan besar yang mengancam nyawa mereka. Jinwo yang kesal kemudian ia bergumam di dalam benaknya, sebenarnya apa yang terjadi padamu ayah? Aku masih tidak paham kenapa rulers mengirimkan monster berwujud ayahku. Apakah ini ada hubungannya dengan 4 manusia yang meminjam kekuatan rulers, seperti yang Kamis katakan padaku sebelumnya? David kembali menjelaskan, pria yang ditemukan di dalam gate Amerika ini dideskripsikan sebagai monster yang bisa berbicara dalam bahasa manusia, atau lebih tepatnya bahasa Korea. Sebelumnya, kami telah meminta bantuan Hunter Rank S Hwang Dong-su yang fasih berbahasa Korea untuk memimpin interogasi. Tapi di tengah-tengah interogasi dia malah menghajar Hunter Hwang Dong-su dan membakar habis markas Asosiasi Hunter. Jadi mengingat pelakunya cukup kuat untuk mengalahkan Hwang Dong-su yang menjabat sebagai anggota pasukan inti Guild Scavengers.
Kemungkinan besar, humanoid yang kabur dari dungeon itu juga sudah menargetkan Christopher Reed, dan inilah kesimpulan yang didapatkan oleh Asosiasi Hunter. Jinwo yang saat itu melihat rekaman video yang ditampilkan oleh David, sontak ia langsung mengamati video itu dengan lebih teliti lagi, hingga Jinwo pun bisa mengetahui isi percakapan ayahnya dengan Hwang Dong-su. Ayahnya mengatakan, jangan pernah menginjakkan kakimu di Korea lagi. Ini bukan untuk anakku, tapi untuk kau. Atau kau takkan bisa beristirahat bahkan setelah kau mati. Lalu begitu bayangan Hwang Dong-su atau Grid mengkonfirmasi kepada Jinwo bahwa pria di video itu adalah orang yang Jinwo kenal. Akhirnya Jinwo sekarang sudah bisa memastikan ternyata pria itu memang benar adalah ayahnya sendiri. Sementara ketika David kembali menyampaikan bahwa Asosiasi Hunter Amerika berencana ingin meminta bantuan semua guild di dunia untuk menangkap tersangka S tersebut. Seorang hadirin kemudian bertanya kepada David, apakah ada bukti bahwa tersangka S bukanlah manusia? Lalu setelah David menjawab, energi sihir miliknya sama persis seperti monster. Tiba-tiba ada orang lain yang menanyakan, lantas kenapa Asosiasi Hunter Amerika tidak mau mengungkap identitas tersebut? David menjelaskan, karena tersangka S ini berhubungan dengan salah satu hunter yang hadir di sini, maka kami memutuskan untuk tidak membuka informasi itu. Namun begitu David ditanyai oleh Liu Zigang yang merupakan hunter terkuat negara Cina, apakah monster itu ada hubungan dengan hunter Sung Jinwo? David yang tidak bisa menghindari pertanyaan tersebut, akhirnya ia terpaksa mengungkapkan informasinya secara terbuka bahwa tersangka S ini telah mengaku kalau dia adalah ayah hunter Sung Jinwo. Semua orang yang mendengarnya sontak langsung dibuat gempar dan tampak berbisik-bisik membicarakan Jinwo. Tapi ketika Liu Zigang juga mengajukan pertanyaan sulit kepada Jinwo, apa yang akan Jinwo lakukan jika tersangka S memang benar adalah ayahnya dan hunter lain mencoba memburunya? Dengan tenang Jinwo pun menjawab, sudah hakikatnya sebagai hunter harus memburu monster. Dan jika dia memang benar monster, maka aku sendiri yang akan mengalahkannya langsung. Namun jika dia bukanlah monster dan ternyata benar-benar ayahku, maka aku hanya akan memburu para hunter. Aku akan melindungi keluargaku, meskipun itu berarti aku akan menjadi musuh semua hunter di seluruh dunia. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai.